Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya Istian Wijayanto selaku MC akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan rekan-rekan. Untuk yang pertama, yang terhormat Bapak Sulaiman Ramli selaku Chairman WSO Indonesia. Yang terhormat Bapak Subhan selaku Wakil dari WSO Indonesia. Yang terhormat Bapak dan Ibu dari moderator, praktisi K3 dan rekan-rekan yang hadir di sini. Yang terhormat para narasumber, Bapak Sudi Astono, Bapak Firman, ya, Bapak Firman Subagio, ada Prof. Fatma Lestari, ada Dr. Rima, ya, dan acara kali ini juga nanti akan dipandu ya, dimoderasi oleh Bapak Saud, ya. Baik, mohon izin kami menyampaikan informasi umum terkait dengan agenda kita pada kesempatan kali ini. Nanti ada poin pertama adalah pembukaan, kita sudah mulai di sesi ini. Ada induction, sambutan ketua dari saya. Kemudian sambutan dan pembukaan nanti akan disampaikan oleh Bapak Subhan, wakili dari WSO Indonesia. Kemudian pengenalan moderator dan pembacaan CV narasumber yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Saud. Dilanjutkan diskusi panel kurang lebih 1 jam. Dan selebihnya nanti tanya jawab ya kurang lebih 20 menit. Berikutnya adalah penyerahan cindera mata kepada para narasumber dan yang terakhir adalah sesi penutupan. Baik, perlu kami sampaikan informasi secara umum agenda kurang lebih selama 2 jam. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat gratis dan nanti link akan dibagikan di akhir sesi seperti tadi diinformasikan dari Pak Dasri ya, dari Profit selaku sponsor ya, selain dari WSO Indonesia dan Inospro pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa untuk hari ini. Diharapkan nanti menyimak dan berdiskusi secara aktif agar dapat mengoptimalkan sesi bincang-bincang K3 seri ke-6 kali ini. Baik, sebelum kita mulai, maka kita awali dahulu dengan doa. Ya, doa akan saya pimpin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, sebelum memulai agenda kali ini, maka kita awali sama-sama dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sesi berikutnya adalah sesi induction. Akan disampaikan dari tim WSO Indonesia kepada Pak Lutfi. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hormat untuk semua pada potensi dan bahaya selama webinar. Jadi selama kita berada di depan layar komputer, itu nanti akan tetap mengalami resiko seperti pinggang pegal-pegal atau minuman tumpah, kemudian ada short elektrik, dehidrasi. Nah, untuk melakukan tips pencegahannya, untuk mengalami pinggang pegal itu posisi duduknya harus tegak. Tatapan mata ke layar komputer adalah minimal 30 cm. Kemudian untuk mencegah minuman tumpah adalah menjauhi minuman minimal adalah 1 meter. Kemudian untuk short elektrik adalah dengan merenggangkan berbagai kabel-kabel sejauh mungkin. Kemudian untuk mengurangi dehidrasi, mencegah dehidrasi adalah menyediakan air minum. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Sudah dibacakan induction, diharapkan nanti kita bisa konsentrasi sehingga sesi ini bisa optimal dalam sesi diskusi. Kami perlu sampaikan agenda berikutnya, yaitu pembukaan ya dari Ketua Panitia. Saya ucapkan terima kasih ya, saya Istian Wijayanto saat ini di praktisi K3 Pertambangan sebagai founder YouTube Istian Wijayanto. Saya izin memaparkan slide singkat untuk opening pada kesempatan pagi hari ini. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, bincang-bincang K3 kali ini di WSO Indonesia adalah seri yang ke-6 pada tanggal 28 Januari ya, dengan tema terwujudnya pekerjaan yang layak ya, yang berbudaya K3 guna mendukung keberlangsungan usaha di tempat kerja. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian,
bahwasanya pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja memfasilitasi kaitannya dengan pembentukan profil K3 nasional yang sudah disusun melibatkan dari regulator, akademisi, praktisi, dan organisasi, baik industri ataupun independen, sehingga diharapkan nantinya akan membentuk kita membangun budaya K3, menutup tahun lalu yang notabene cukup banyak kasus kecelakaan, sehingga akan menjadi lebih baik dengan meningkatkan risk perception kaitannya dengan keselamatan kerja. Ya, kemudian ini adalah upaya-upaya milestone secara nasional yang kita ambil dari profil K3 nasional, bagaimana secara story pada tahun 1970 lahirnya dari undang-undang ya nomor 1 tahun 70. Dilanjutkan ya periode tinggal landas di tahun 80, pengembangan di tahun 90, di tahun 2000-nya kaitannya dengan lahir berbagai peraturan-peraturan dan menuju kebangkitan. Kemudian di 2020 sampai sekarang ada digitalisasi, dan diharapkan sesi ini sebagai titik awal untuk mendongkrak kemandian masyarakat Indonesia berbudaya K3 yang berkelanjutan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Indonesia supaya kita menjadi bangsa Indonesia yang merdeka ya dari aspek merdeka dari kecelakaan, sehingga meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan usaha menjadi lancar tanpa kendala karena kita kelola dengan baik. Diharapkan juga ya meningkatkan produktivitas kerja dan budaya K3 di level yang tertinggi, mengikuti negara-negara lain yang sudah lebih maju dari Indonesia. Kemudian diharapkan juga sesi diskusi ini menjadi bagian dari strategi kita untuk mengelola K3, menjawab tantangan di dunia industri dan kebutuhan pangsa pasar secara internasional ya ataupun juga nasional ya. Dengan catatan kita harus mengelola risk management dengan baik dari konsep baik itu risk assessment, pelatihan, kompetensi, komunikasi, rancang bangun ya, rancang alat, prosedur kerja atau metode kerja, dilanjutkan dengan maintenance dan pengendalian keadaan darurat, serta dilakukan pengawasan dan evaluasi secara tersistematis mengacu dari sistem manajemen yang kita punya baik di tanah air ya ataupun juga mengacu pada standar internasional yang dianut oleh tempat kerja kita masing-masing ya. Nah, diharapkan ini kita bisa melakukan secara pendekatan spiritual, profesionalisme dalam pekerjaan, dilakukan secara continuous improvement, melibatkan teknologi berbasis digitalisasi ya. Sehingga diharapkan momentum ini adalah menjadi motivasi untuk kita mengadakan event-event berikutnya agar budaya K3 menjadi lebih baik dari waktu ke waktu untuk menjawab doa dari segenap keluarga kita, orang tua kita, dan sahabat-sahabat kita untuk mewujudkan bagaimana kita menjadi pribadi yang amanah dalam melakukan pekerjaan sehingga pulang kembali dengan semangat. Baik, itu narasi singkat dari saya. Mudah-mudahan sesi diskusi ini bisa memberikan energi positif untuk kita semua yang hadir di sini, dan ternyata ini cukup banyak yang sudah hadir ya, 300 lebih. Terima kasih atas energi yang luar biasa yang disponsori oleh WS Indonesia, Prosit Academy ya atau Prosit Taikon Utama dari Pak Dasri dan juga Inospro. Ya. Kemudian kita izin melanjutkan untuk agenda berikutnya. Pening ya dari Pak Subkan. Beliau sebagai Wakil Ketua WS Indonesia, Wakil Ketua di K3N, dan saat ini bertugas sebagai Direktur HC Legal dan IT PT Waskita. Kita sapa dulu Pak Subkan. Apakah sudah on position Pak Subkan? Ya, Pak Is. Terima kasih, Pak Is. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Kami pagi, Pak. Salam kenal. Terima kasih, Pak Subkan. Nah, untuk sekarang kami serahkan ke Pak Subkan untuk membuka sesi kita pada kesempatan pagi hari ini yang sangat ceria dan penuh energi. Kami persilahkan, Pak Subkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam.
Yang sangat kami hormati senior saya, guru saya, Pak Satman Ramli ya selaku Presiden WSO Indonesia. Yang sangat saya hormati senior saya, abang saya ini Pak Firman Subagio. Beliau adalah periode sebelumnya ya balik untuk pimpinan di DPR RI dan saat ini juga masih aktif. Kita dukung terus beliau untuk terus bermanfaat luas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang sangat saya hormati para narasumber yang luar biasa, Prof. Ahmad, Dr. Imam Rafi, Dr. Sudi Artono, dan juga moderator yang luar biasa juga nih, senior saya, mentor saya nih, Pak Pesihaan. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan webinar ini dari seluruh Indonesia. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala karunia dan nikmatnya, terutama kesehatan masih menaungi kita. Mari kita syukuri ini semua dengan meningkatkan terus-menerus kinerja terbaik yang manfaat bagi sektor K3 nasional dan juga bagi lingkungan kerja yang kondusif, yang selamat, berdaya saing. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami mewakili Pak Suhatman tentunya selaku Presiden WSO Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal penting ya kaitannya dengan kegiatan webinar pagi hari ini yang mengangkat tema peluang dan tantangan K3 nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menerbitkan buku profil K3 nasional, mungkin tahun yang kedua, karena tahun sebelumnya juga sudah sempat dirilis. Hanya saja yang cukup challenging adalah data statistik yang ada di profil K3 nasional kita saat ini. Bahkan 3 tahun terakhir angka kecelakaan kerjanya semakin meningkat. Nah ini yang menarik dan challenging. Karena 265.000 data kecelakaan kerja yang terreport dari data BPS. Mungkin, tapi tidak mendoakan ya, mungkin angkanya lebih besar dari itu. Karena masih ada beberapa yang belum lapor, kemudian masih sungkan lapor dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya. Betul, itu maksimum yang terreport di data profil K3. Kemudian yang ketiga, mengapa masih terjadi juga kecelakaan kerja dan angkanya kok naik terus gitu ya. Kemudian yang keempat, kesempatan yang baik ini tentunya harus kita diskusikan dari berbagai elemen ya, baik itu pemerintah, regulasi, ahli K3, praktisi, dan juga pengusaha. Dan terutama teman-teman kita, sahabat kita yang kita pilih di legislatif untuk mengawal masalah K3 ini dibudayakan dan ditekankan di seluruh tempat kerja. Jadi saya pikir acara ini sangat baik karena ada hal-hal yang nanti kita akan diskusikan dan di outputkan resume ya Mas Is ya. Ada resume output yang kita exercise supaya kita tindak lanjuti gitu loh. Apakah nanti ditindaklanjuti melalui lintas sektor, misalnya kami di Dewan K3 Nasional akan mewacanakan ini ke Bu Menteri Ketenagakerjaan, kemudian nanti Pak Firman juga memberikan kesempatan kepada kita difasilitasi ke DPR gitu ya. Bahkan nanti resumenya harus bisa dibaca oleh Ketua Komite Keselamatan Lintas Sektor nih, semangat kita. Jadi tidak hanya diskusi, tapi exercise resumenya harus terdeliver dan terfollow up ke semua pemangku kepentingan utama kita. Sehingga nantinya betul-betul ada langkah konkret yang memastikan angkanya kita kendalikan, awareness kepedulian K3 dari semua industri juga merata atau standar. Kemudian asosiasi berbasis K3 di Indonesia semakin kompak, semakin produktif, dan semakin kolaboratif. Jadi jangan sampai nanti di Indonesia ini ada asosiasi K3 yang satu dengan yang lainnya kurang terintegrasi gitu ya. Dan WSO ini Pak Hatman harus menjadi katalisator dan payung untuk bisa mengkolaborasikan semua asosiasi K3 di Indonesia. Apakah itu industri, apakah itu manufaktur, dan juga asosiasi yang basisnya kepakaran atau expertise pada bidang-bidang tertentu. Dan sebagaimana komitmen WSO dalam kesempatan yang baik ini ingin mengangkat K3 dan budaya K3 sebagai daya saing usaha. Jadi harapannya ke depan pimpinan-pimpinan kita atau pengurus perusahaan di seluruh Indonesia sudah punya wawasan atau mindset atau visi yang sama bahwa K3 tidak hanya APD.
K3 tidak hanya masalah kecelakaan, K3 tidak hanya masalah kebersihan, tapi K3 adalah investasi yang dibutuhkan oleh seluruh lini dan industri untuk menjamin daya saing usahanya. Kita sudah sangat sering mendengar perusahaan global sekalipun ya, begitu ada kecelakaan langsung bangkrut. Salah satu contohnya adalah maskapai penerbangan. Saya tidak perlu sebutkan maskapainya apa. Kemudian ada juga perusahaan tambang yang terkena isu tidak komit terhadap lingkungan, pencemaran di perairan juga bangkrut gitu ya. Jadi jangan sampai pembelajaran di masa lalu yang karena nilai setitik jadi rusak susu sebelanga atau bisnisnya terganggu bahkan bangkrut ini terjadi. Makanya komitmen kita sebagai para praktisi dan penggiat dan juga insan-insan yang punya mindset yang sama dalam membudayakan K3 di forum ini harus kompak mewacanakan itu sampai ke semua sektor dan stakeholder kunci. Kami berharap tahun mendatang khususnya ketika 2024 nanti ada pemilihan pemimpin yang baru gitu ya. Kami berharap ada Badan Keselamatan Nasional yang memayungi semua sektor Komite Keselamatan Lintas Industri dan dipimpin langsung atau bertanggung jawab langsung ke Presiden. Itu adalah visi kita. Dan ini perlu dibantu Pak Firman di legislatif supaya realisasi dan konkret gitu ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Mohon izin kalau ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan dan tetap semangat. WSO akan menjadi katalisator bagi budaya K3 nasional. Salam sehat, salam safety, salam perjuangan safety untuk daya saing nasional kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu, tepuk tangan dulu atas energi yang luar biasa dari Pak Subhan. Mudah-mudahan energi ini selalu menggelora di hati kita dimanapun kita berada. Baik, Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu, tepuk tangan dulu atas energi yang luar biasa dari Pak Subhan. Mudah-mudahan energi ini selalu menggelora di hati kita dimanapun kita berada. Ya, kenapa? Safety adalah investasi, itu adalah sangat benar sekali ya. Sehingga harus mendarah daging kita biasakan dari keluarga untuk menumbuhkan budaya lebih masif, kira-kira demikian. Terima kasih Pak Subhan. Kami izin untuk sharing slide untuk melanjutkan agenda berikutnya. Baik, agenda berikutnya adalah pengenalan CV ya dari narasumber. Ini akan disampaikan oleh Bapak Saud, beliau dari anggota Komisi 33N, Safety Expert PT MRT Jakarta dan mantan Sesdijen Binwasnaker Kemenaker. Kepada Pak Saud, kami persilakan untuk selanjutnya sekalian memoderasi untuk acara pada kesempatan hari ini. Kami persilakan Bapak Saud. Baik, makasih Mas Istian. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan terutama salam sehat bagi kita semuanya. Baik, yang kami hormati Pak Firman, teman lama yang sekarang ketemu kembali di forum ini dalam kaitan dengan K3. Kemudian Pak Suatman Ramli, Presiden Direktur WSO Indonesia, Mas Suban, yang sekarang semakin banyak kegiatannya, dan saya tahu hari ini beliau cukup sibuk, ada 2 webinar, yang hadir waktu memberikan perhatian. Kemudian Mas Istian, dan teman-teman sekalian ya. Oke, kita pagi ini akan melakukan kegiatan webinar berkaitan dengan judulnya sebenarnya bincang-bincang santai ya. Jadi ini kita harapkan nanti betul-betul santai kita sambil berdiskusi. Sebelum itu kita mulai dengan pantun. Pohon randu banyak durinya, tangan bermain kaki melangkah. Sambut acara bincang-bincang K3 dengan gembira, semoga acara ini mendapat berkah. Baik, izinkan saya mencoba menyampaikan kurikulum vitae dari para narasumber kita pada pagi ini. Kita mulai dengan Bapak Firman Subagio SE.MH. Beliau adalah anggota DPR dengan nomor A303 dan dari Partai Golkar saat ini menjadi anggota DPR RI yang kalau kita lihat dari perjalanan waktu sejak tahun 97 sampai 99 menjadi anggota DPR RI dan kemudian menjabat
sampai 2014 sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, dan juga tadi disampaikan beliau adalah anggota Balek dan saat ini menjadi anggota Komisi 4 DPR RI. Dan ini jabatan yang cukup panjang dan kami kenal beliau bukan 1 hari 2 hari, jadi kita sudah kenal beliau sejak tahun 1986. Pada saat beliau menjadi anggota Dewan K3 Nasional, bersama-sama kita mencoba menggerakkan K3 di Indonesia dan kita cukup berhasil pada saat itu, di mana setiap bulan K3 selalu ditandai dengan banyak aktivitas. Dan kami berharap ini Pak Firman kembali ke kandang untuk mulai memajukan kembali K3 ya Pak Firman ya. Oke. Baik, untuk narasumber berikutnya kami ingin sampaikan berkaitan dengan Ibu Rima Melati. Ini beliau adalah seorang dokter tamatan dari Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya, kemudian magister kedokterannya dari FKUI dan dokter spesialisnya berkaitan dengan kedokteran okupasi. Dan ini spesialisnya cukup banyak, ada akupuntur medik juga. Dan jabatan saat ini beliau adalah anggota ID, anggota Perdokti, dan kemudian jabatan yang juga cukup bisa kita harapkan mengembangkan K3 adalah beliau saat ini sebagai anggota APindo dan menjabat sebagai Dewan Pimpinan Pusat APindo dan juga Ketua Komisi 2 di Dewan K3 Nasional saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah profil singkat dari narasumber kita, dari Dr. Budi Astono MS, yang saat ini menjabat sebagai staf daripada Direktorat Bina Riksa NK Norma Keselamatan Kerja, Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 Kemenaker, dan pendidikan adalah sarjana bidang manajemen SDM. Dan kalau organisasi cukup banyak, saat ini yang kita catat adalah sebagai penggerak dari Inospro. Ya, jadi kemudian juga sebagai anggota Dewan K3 Nasional pada Komisi Pengembangan. Nah, kemudian narasumber kita yang terakhir adalah Profesor Dr. Anda Fatma Lestari MSc PhD. Beliau adalah tenaga pengajar pada FKM UI dan kemudian mendapat PhD dari Australia, dan cukup banyak sudah karya beliau dalam buku-buku yang sudah dibuat dan diterbitkan, dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan K3 Nasional. Itulah beberapa catatan kita berkaitan dengan riwayat hidup singkat dari para narasumber kita. Semoga ini bisa menjadi manfaat, dan untuk itu kita mulai dengan bincang-bincang kita pada pagi ini. Kami mulai mungkin dengan, kalau berkenan, Ibu Rima. Ibu Rima ada ya? Ya Pak Saud, selamat pagi. Pagi, baik Ibu Rima, semoga tetap dalam keadaan sehat. Baik Bu Rima, ini menarik Bu Rima. Sekarang peran APindo kelihatannya dengan banyak hal yang berkembang, ini menjadi tantangan yang harus disampaikan atau mungkin kita diskusikan. Menurut Ibu Rima, kira-kira bagaimana Bu melihat persoalan yang muncul saat ini? Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 disebutkan bahwa tanggung jawab pengusaha dan pengurus itu sangat dituntut. Dan kalau kita lihat memang dalam konteks ini diharapkan kira-kira adalah bagaimana peran dari pengusaha dalam mendukung budaya K3. Kira-kira menurut Ibu bagaimana? Baik, terima kasih Pak Saud. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari APindo mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan diberikan kepada kami untuk ikut serta dalam bincang-bincang hari ini. Ya, sangat menarik topiknya ya Pak Saud ya. Kalau dari pertanyaan Pak Saud ya, bagaimana peran dari pengusaha terhadap pembentukan budaya K3, tentu di sini kami akan sangat mendukung ya, karena bagaimanapun seperti tadi yang sudah disampaikan juga sebelumnya dan kita semua tahu,
bahwa masalah K3 ini sangat penting dalam menunjang produktivitas dan keberlangsungan usaha. Ya, jadi tentu peran pengusaha di sini juga harus ada komitmennya ya, komitmen untuk benar-benar membudayakan masalah K3 di tempat kerja, karena menjadi kewajiban dari pengusaha juga untuk memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja. Ya, kita tahu bahwa masalah K3 ini merupakan hak dasar asasi dari pekerja. Ya, pekerja wajib mendapatkan haknya, dan inilah yang harus terus-menerus kita gaungkan ya, agar semua pengusaha juga memahami hal ini ya, dan benar-benar mau melaksanakannya dengan penuh kesadaran di tempat kerja. Ya, karena kita tidak mungkin bisa terus-menerus mengalihkan isu ya, bisa terkait cost dan sebagainya, terus tidak mau menjalankan K3, karena nanti ini justru akan merugikan dari perusahaan itu sendiri. Saya rasa seperti itu, Pak Sal. Oke, menjadi menarik, Bu Rima. Tadi Ibu mengatakan bahwa sangat juga terkait dengan persoalan cost. Nah, ini yang menarik. Bagaimana kita bisa mendorong peningkatan komitmen para pengusaha terhadap K3 ini? Karena sebagian besar kami melihat bahwa K3 itu masih dianggap sebagai cost, bukan bagian dari bisnis. Kira-kira menurut Bu Rima gimana, supaya ini bisa lebih mendorong pencerahan? Apalagi kalau kita lihat pada saat-saat ini persoalan cost ini menjadi menarik. Silakan Ibu Rima. Ya, betul Pak. Kalau saya lihat di sini mungkin fokusnya ini masih terhadap banyaknya cost yang harus dikeluarkan. Itu hanya dari satu dengan sisi. APD saja mungkin. Ya, itu yang dilihat dari APD saja. Padahal sebenarnya kan kalau kita bilang pengendalian risiko itu kan APD itu justru di level yang terakhir. Bagaimana lingkungan kerja itu bisa dilakukan upaya-upaya pengendalian, mulai dari hierarki yang paling awal ya, mungkin sampai yang terakhir baru di APD. Dan ini sebenarnya jangan hanya dilihat sebagai cost yang dihabiskan, tapi ini adalah cost untuk investasi supaya kita bisa mendapatkan satu keuntungan yang lebih besar ya. Kalau dari satu penelitian itu saya lihat dari penelitian di European Union ya, di situ dikatakan bahwa 1 euro yang dibelanjakan itu justru akan memberikan investasi 2,2 kali lipatnya dari yang dibelanjakan. Nah, tentu ini yang sebenarnya harus kita komunikasikan lebih sering ya. Di mana bahwa kalau ada terjadi masalah kecelakaan atau kesakitan ya, penyakit dan sebagainya, itu justru cost yang harus dikeluarkan perusahaan itu bukan hanya direct cost, ada indirect cost yang mengikuti, ada intangible cost yang mengikuti juga, yang itu lebih besar efeknya daripada cost-cost yang kelihatan secara langsung saja. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang kurang disosialisasikan atau kurang dipahami dengan komprehensif ya terkait masalah K3, sehingga hanya dilihat dari satu sisi biaya yang dikeluarkan, tapi tidak melihat dari manfaat yang akan didapat ya, termasuk juga untuk keberlangsungan usaha, image perusahaan dan sebagainya. Seperti itu Pak Saud menurut kami. Oke, berarti kalau gitu komitmen pengusaha sebenarnya sangat besar Bu ya. Kalau gitu mungkin gini, kebetulan di sini ada Dr. Sudi. Dr. Sudi sudah on kamera? Wah, selamat pagi. Oh, pagi. Oke. Baik, tadi sudah dengar mungkin yang disampaikan oleh Bu Rima berkaitan dengan peran pengusaha dan juga berkaitan dengan bagaimana bicara tentang cost. Telah dikeluarkannya profil K3 nasional, kira-kira menurut Dr. Sudi mungkin bisa disampaikan kepada peserta bincang-bincang K3 nasional saat ini, kira-kira apa saja poin penting menurut Pak Sudi yang bisa menjadi kata kunci dalam pengembangan K3? Karena tadi juga Pak Suban sudah mengatakan bahwa profil K3 ini sudah menunjukkan data-data yang sudah mulai menggambarkan tren yang dibangun oleh pemerintah. Silakan mungkin Dr. Sudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jadi saya yang hormati ya rekan-rekan senior, Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita lihat di dalam profil K3 nasional, pada dasarnya kita sudah banyak mencapai keberhasilan ya. Namun secara umum lebih banyak pada sifatnya leading indicator ya. Jadi hal-hal yang sifatnya proses ke arah tujuan utama kita kan mencegah dan mengendalikan resiko sehingga bisa meminimalkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Namun faktanya leading indikator program-program yang kita sudah lakukan cukup banyak yang dicapai oleh berbagai pihak. Namun faktanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja kasusnya atau potensinya masih terus meningkat dan masih tinggi. Bahkan fatality-nya juga tinggi. Gitu Pak, sementara. Jadi ini masih menjadi PR besar kita bersama ya. Jadi harus kita evaluasi, program kita sudah banyak yang kita lakukan, tetapi baru lebih banyak leading indikator atau indikator proses. Tapi lagging indikator, fakta akhir atau outcome-nya, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja masih tinggi, bahkan fatality-nya juga masih tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Seperti itu menurut kami Pak. Terima kasih. Oke, saya menarik Pak Dr. Sudi. Pak Dr. Sudi, saya tahu adalah kemarin ikut dengan Wamen berkaitan dengan investigasi kecelakaan di 2 kasus ya, yang cukup besar. Tapi kita melihat Pak Dr. Sudi bahwa tema bulan K3 kita tahun ini adalah berkaitan dengan pekerjaan layak. Dan seperti kita ketahui bahwa menyadari sangat pentingnya K3 dan merespon tantangan global ini, sebenarnya ILO melalui Labor Conference-nya di tahun 2022 telah diadopsi resolusi ya tentang K3 sebagai prinsip dan hak dasar di tempat kerja. Dan dengan safety and health as fundamental principle and the right at work. Nah, ini kan menjadi menarik bahwa ILO juga kondisi kerja yang selamat dan sehat adalah fundamental bagi pekerjaan yang layak atau decent work. Dan saya tahu decent work ini menjadi tema bulan K3 pada tahun 2023. Nah, kira-kira gimana ini menurut Dr. Sudi? Apakah ada perlu kajian kembali berkaitan dengan apa yang didapat di lapangan kemarin? Karena seperti kita tahu, visi K3 kita adalah menjadikan kebutuhan masyarakat, budaya masyarakat, dan ini dikeluarkan di tahun 2014 ya, yang sekarang sampai sekarang belum berubah. Nah, kira-kira gimana nih, Dr. Sudi? Apalagi dengan perkembangan terjadinya tren kecelakaan yang seperti dikatakan Dr. Sudi tadi, bukan semakin menurun tapi semakin meningkat. Silakan. Ya, baik Pak Saud sebagai moderator. Jadi decent work atau kerja layak sebenarnya Undang-Undang Dasar 45 kita sudah mengamanatkan ya, kalau nggak salah di pasal 27 ya, bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berarti ada decent work di sini, bahasa ILO-nya decent work. Namun ini yang belum secara utuh kita implementasikan dan menjadi semangat kita atau roh dalam pelaksanaan program K3. Dan betul tadi bahwa ILO pun kemudian akhirnya mendeklarasikan di dalam International Labor Conference tahun 2022 ya, bahwa K3 sekarang sudah menjadi salah satu konvensi dasar. Jadi K3 merupakan principle and fundamental and right at work. Jadi berkaitan dengan hak asasi manusia. Artinya pandangan kami, kalau perusahaan mengabaikan K3 berarti semacam acuh tak acuh bahwa pekerjanya terancam kecelakaan kerja, bahkan terancam kematian akibat kerja. Jadi ini harus menjadi dasar yang kuat atau makin kuat. Saya kira betul Pak Saud untuk kita kaji lebih lanjut visi misi kita. Namun tema bulan K3 tahun ini yang arahnya adalah bagaimana Indonesia terwujud kemandirian ya, masyarakat Indonesia berbudaya K3 secara kelanjutan. Nah, mungkin yang lebih urgent lagi adalah bagaimana kita sudah sering mengkampanyekan budaya K3. Tapi rumusan kinerja budaya K3 itu seperti apa? Jadi level budaya K3 sekarang Indonesia itu seperti apa? Kalau nggak salah itu ada maturity level of OSH culture ya. Nah, itu perlu dirumuskan atau kita sepakati. Kalau nggak salah di pertemuan yang kemarin ada dari Prof. Fatma, ada Pak Ridwan Saaf ya dari UI, ya, itu sudah mulai banyak dikupas ya. Bagaimana leveling OSH culture. Nah, itu perlu kita rumuskan Pak dalam kebijakan kita ke depannya. Arahnya, fokusnya adalah bagaimana betul-betul bisa menurunkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja tadi. Terima kasih. Oke, wah menarik ini kalau begitu. Ini catatan kita Pak Suatman, Pak Firman, dan teman-teman Bapak Ibu sekaliannya.
Artinya pemerintah sudah mencoba mengatakan kepada kita semuanya bagaimana dengan decision box-nya harus segera dihentikan. Karena kalau saya tidak salah dalam catatan saya, Dr. Sudi, kalau bicara perubahan atau deklarasi berkaitan kesadaran pentingnya K3 ini, sebenarnya adalah untuk menjawab tantangan perubahan global yang disebabkan oleh perubahan inovasi teknologi, demografi, perubahan iklim, dan globalisasi, termasuk pandemi COVID yang baru lewat, di mana Bu Rima Melati salah satu penulis dari Apindo yang berhasil menggerakkan pemahaman sosialisasi tentang COVID ini ya. Jadi saya pikir ini mungkin nanti akan menjadi catatan kita. Baik, dengan gambaran ini mungkin kami lanjut ke Pak Firman. Ya, baik. Jadi Pak Firman Subagio, tadi Bapak sudah mendengar Pak, bagaimana tadi dari Apindo, Bu Rima, dan dari pemerintah, Pak Dr. Sudi sudah memberikan gambaran tentang bagaimana harapan dan tantangan. Apalagi judul kita kali ini adalah peluang dan tantangan K3 dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan sosial 5.0. Nah ini menjadi menarik kira-kira. Menurut Pak Firman, berdasarkan pengalaman Bapak, karena kami tahu Bapak dari tahun 1986 sudah berjuang bersama-sama untuk bagaimana K3 ini menjadi semakin dikenal, dan kita sudah dorong Pak. Saya ingat sekali dengan Pak Firman ini berjuang mati-matian melalui Karungga di sana untuk bisa menghadirkan acara K3 di sana. Tapi itu selebrasi Pak. Nah ini sekarang ada hal yang fundamental. Yang fundamentalnya adalah bahwa Undang-Undang 170 itu adalah undang-undang yang kedua di Republik ini setelah PR 1910 ya. Diubah menjadi Undang-Undang 170. Nah sekarang tuntutan orang selalu adalah gimana Undang-Undang 170 ini harus bisa berubah. Nah kira-kira gimana Pak menurut Pak Firman? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Saud selaku moderator atau pemandu acara, dan tentunya yang saya hormati para senior-senior yang masih hadir, Pak Duatman dan Pak Saud sendiri, terus Pak Subhan tadi yang telah menyampaikan keynote speaker-nya, dan para narasumber peserta webinar yang saya hormati. Pertama, saya memberikan apresiasi dan rasa bangga karena di tengah-tengah kesibukan saya sebagai anggota parlemen yang sudah 20 tahun, tiba-tiba ditelepon sahabat saya Pak Saud dan minta tolong peserta lain matikan dulu. Suatma ketika itu ngajak ketemu, bincang-bincang tentang masalah K3, jadi saya kembali teringat. Oleh karena itu tadi kalau mendengarkan dari para pembicara sebelumnya, webinar pada pagi ini adalah peluang dan tantangan K3 nasional dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan 5.0. Saya akan awali dengan sebuah filosofi atau prinsip dalam tata kelola negara yang baik. Ini adalah pemikiran-pemikiran saya selama 20 tahun di lembaga legislatif ini. Pertama adalah negara yang berhasil dan menang adalah negara yang membangun kebijakan unggul. Kebijakan publik menentukan keberhasilan sebuah negara, apapun ideologi dan politiknya. Ini prinsip. Saya sebagai politisi, tentunya ini menjadi salah satu tool bagaimana untuk membangun sebuah negara dengan tata kelola yang baik. Mengapa kebijakan publik menjadi penting? Pertama adalah kebijakan publik yang gagal membawa negara dalam bencana dan ketidakpercayaan publik. Ini dari Apindo mesti percaya ini, karena Apindo bersama-sama kami sedang menciptakan berbagai regulasi terobosan-terobosan baru. Yang kedua, tata kelola pemerintahan di suatu negara yang sangat bergantung pada kualitas undang-undang sebagai dasar membuat kebijakan. Jadi kata kunci dari berbagai diskusi yang kami disampaikan tadi adalah bagaimana regulasi itu. Undang-undang itu adalah dasar daripada tata kelola, baik pemerintah dan negara. Oleh karena itu, yang ketiga adalah kualitas undang-undang yang baik, maka akan menghasilkan tata kelola pemerintahan dan negara yang baik. Tetapi kualitas undang-undang yang tidak baik, maka akan menghasilkan tata kelola pemerintahan negara yang tidak baik pula. Ini prinsip dasar. Dan yang keempat adalah salah satu upaya untuk tata kelola pemerintahan yang baik
dalam menanggulangi kecelakaan di tempat kerja diperlukan, sekali lagi diperlukan regulasi melalui Undang-Undang K3 yang lebih proaktif, represif, dan progresif, dan revolusioner. Kenapa saya katakan revolusioner? Karena undang-undang kita ini sudah jauh ketinggalan, sudah sangat usang. Saya mungkin selama 20 tahun menjadi anggota DPR, hampir 2/3 belahan dunia itu saya kelilingi. Saya selalu menanyakan hal-hal yang tidak menjadi konteks kunjungan kami, tapi selalu saya melihat perkembangan-perkembangan di sana. Oleh karena itu perlunya revisi Undang-Undang K3 nomor 1 tahun 70 tentang K3 dan Undang-Undang K3 sektoral yang sudah jauh ketinggalan untuk menuju K3 dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan 5.0 tadi. Dasar hukum tadi sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu bahwa sudah dimunculkan atau diterbitkan berbagai undang-undang dan regulasi lainnya, termasuk undang-undang yang Pak Saud sampaikan tadi. Namun, saya sebagai anggota legislatif dan penggiat K3, akhir-akhir ini merasa keprihatinan saya yang tinggi. Karena justru kecelakaan di Indonesia ini tidak mengalami perbaikan, tetapi justru peningkatan yang tajam. Saya tadi malam baru bahas undang-undang yang terkait kesehatan dengan metode Omnibus Law. Itu adalah merancang sebuah undang-undang, ini sejarah daripada di Republik Indonesia, di legislatif, bahwa kita sudah berani melangkah, merubah berbagai undang-undang yang overlapping. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja, di mana saya ditunjuk oleh Bapak Presiden, ditunjuk oleh para menteri untuk menjadi penggeraknya, untuk berhasil menyelesaikan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Alhamdulillah semuanya terselesaikan dengan baik. Dan sekarang dalam tahapan kedua, tadi malam kami berturut-turut sampai jam 12 malam adalah merevisi Undang-Undang Kesehatan dengan metode Omnibus Law, yang tujuannya adalah menyederhanakan dari berbagai regulasi sektoral yang ada titik singgung yang tumpang tindih. Karena hasil daripada diskusi yang kami karena di Bappenas ketika saya menjadi narasumber, saya menyampaikan bahwa overregulasi yang sudah demikian rupa, ini kan menghambat sektor pembangunan kita. Ini yang juga yang saya bicarakan dengan Bapak Presiden pada tanggal 6 Mei 2019 yang lalu. Saya diskusi bertiga, saya, Pak Presiden dengan Pak Pratikno sebagai Menseknek, mendiskusikan masalah ini. Nah, oleh karena itu, kasus kecelakaan yang selalu naik dari tahun ke tahun, pada tahun 2001 terjadi kecelakaan sebanyak 234.270 kecelakaan dan telah menewaskan 25.256 korban jiwa dengan kerugian yang cukup besar baik materi, tenaga kerja, dan aset perusahaan. Ini yang menjadi keprihatinan kami sebagai anggota legislatif. Berapa kerugian-kerugian yang telah diimbas daripada tidak melaksanakan program K3 secara baik. Akhir-akhir ini Pak Saud dan Bapak sekalian, bahwa potensi kecelakaan akibat daripada human error yang terjadi di operator crane kemarin yang kami monitor. Bahkan pada waktu yang lalu, saya juga melihat di salah satu kantor pemerintahan, itu juga terjadi kecelakaan crane. Kemudian juga yang terjadi di sektor penerbangan, transportasi darat, kemudian sektor tambang, minyak dan gas bumi, kemudian juga terakhir adalah kereta cepat di Bandung. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Namun tentunya kecelakaan-kecelakaan ini dianggap satu kejadian yang biasa-biasa saja. Ini yang kami sangat-sangat kecewa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami ingin mengingatkan bahwa tantangan ke depan itu semakin berat. DPR sedang membahas, saya sebagai anggota Badan Legislasi dan saya juga mantan Ketua Badan Legislasi di periode yang sebelumnya, kami sedang membahas sebuah regulasi yang terkait dengan sektor K3 yang sangat berisiko tinggi, yaitu adalah energi baru terbarukan. Karena salah satu konsep daripada negara kita akan membangun sebuah energi nuklir yang sangat berisiko bagi masyarakat Indonesia. Sesungguhnya teknologi nuklir itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi kita menyadari bahwa disiplin masyarakat kita itu tentang K3 masih sangat-sangat rendah. Jepang saja yang disiplinnya tinggi pernah istilahnya kecolongan.
sampai terjadi meledak ketika itu. Nah, oleh karena itu Indonesia yang juga rentan dengan bencana, ini juga menjadi perhatian terhadap masalah energi baru terbarukan. Apakah yang terkait dengan tenaga nuklir ini akan menjadi skala prioritas utama atau harus kita kesampingkan dulu melihat potensi-potensi. Oleh karena itu ini semua memerlukan satu effort bersama yang terkait dengan masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Di sisi lain juga rendahnya masyarakat kita untuk memahami tentang penting atau urgensi daripada K3. Ya, inilah yang menjadi sesuatu yang urgent. Kemudian kami juga menyinggung yang terkait dengan masalah potensi kelangkaan kerja akibat teknologi dan work from home. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi menjadi tantangan bagi setiap pihak. Tak terkecuali bagi para pekerja, mereka dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Salah satunya dengan bekerja dari rumah atau work from home. Risiko K3 sangat menjalani work from home diantaranya bekerja sendiri, bekerja dengan komputer dan laptop hingga bahaya stres dan kejahatan mental itu terjadi. Tadi juga sudah disampaikan oleh statement sebelumnya. Saya juga tadi teringat bahwa kami ini kalau bahas undang-undang DPR, menghadap laptop seperti ini bukan sejam 2 jam, tapi dari pagi sampai jam 12. Tadi kemarin itu saya bahas undang-undang undang-undang kesehatan, itu dari mulai jam 10 baru selesai jam 12 malam. Ini luar biasa. Ini kami semua tidak pernah berpikir dampak daripada kita melotot di depan laptop yang kita pelototi itu hampir 12 jam itu. Nah, oleh karena itu saya juga ada referensi kalau dilansir dari Fox, studi dilakukan oleh para peneliti dari Keio University di Tokyo secara online pada 26-28 Maret 2020 dan melibatkan 8.475 karyawan termasuk pekerja tidak tetap dengan rentang usia 20 hingga 64 tahun. Banyak responden yang mengatakan work from home membuat kondisi mental mereka buruk. 41,3% diantaranya mengaku sulit untuk memisahkan pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Di Indonesia dilaporkan cukup banyak juga yang terkena gangguan mental akibat work from home. Namun angkanya belum pasti karena tidak ada yang meneliti. Mungkin ini juga menjadi tugas Pak Hatman dan teman-teman untuk mencoba bagaimana supaya kita melakukan penelitian di Indonesia terhadap akibat dari work from home tadi. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh pembicara tadi terdahulu bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat 2. Saya ulang lagi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini adalah konstitusi negara. Dalam sebuah tata kelola kenegaraan, itu tidak boleh konstitusi dilanggar. Kalau kita dari diskusi apa yang telah sampaikan tadi, ini ada pelanggaran konstitusi. Karena hak-hak daripada pekerja kita, masyarakatnya tidak termunit terhadap masalah keselamatan dan kesehatan kerja tadi. Upaya perlindungan merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Keberadaannya secara umum bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja ke titik yang paling rendah, zero accident. Bagi perusahaan kewajiban demikian ini tidak boleh dianggap sebagai kegiatan yang menghabiskan banyak biaya atau kos dalam perusahaan, melainkan harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan yang berlimpah dan masa yang akan di masa-masa yang akan datang. Baik Pak Firman, mungkin menarik yang disampaikan Bapak tadi. Tapi ada satu note yang kami dapat. Ya tadi Bapak mengatakan urgensi K3 dari masyarakat itu belum bisa kita angkat ya. Tapi ada yang menjadi juga menarik Pak, bahwa dengan kejadian yang sekarang ini, kita tahu sudah dilakukan oleh pemerintah maupun oleh DPR untuk upaya revitalisasi Undang-Undang 170 dan undang-undang lainnya yang sudah masih dalam zaman Belanda dulu ya, seperti Undang-Undang UAP 1930. Nah, ini menjadi menarik Pak Firman. Artinya sejauh mana sih sebenarnya yang kita bisa harapkan, karena K3 ini sekarang sudah mulai bergulir, apalagi kemarin Komisi 7 DPR RI
dari anggotanya Pak Firman juga, Mas Maman, dan dari PAN ya, itu sudah teriak soal bagaimana segera harus dirubah Undang-Undang 70 ini. Kira-kira apa kira-kira tipsnya Pak supaya kita lebih fokus dalam pemahaman? Karena tadi Apindo sudah bicara bagaimana keinginannya mereka untuk juga mau merubah, dan kemudian juga tadi dari pemerintah. Kita belum dengar nanti dari DK3, tapi saya pikir karena Pak Firman dari DPR dan sudah sejak lama, sejak tahun 1986 sudah bicara soal K3. Kira-kira bagaimana ini Pak? Apa yang kita harus lakukan? Apakah hanya sekedar merubah dari sanksi hukumnya sajakah sehingga muncul PP-nya, aturan pemerintah turunannya, atau haruskah kita merubah undang-undang ini dengan cepat dengan tantangan yang terjadi melihat bahwa begitu masifnya sekarang semua orang bicara soal K3. Silakan Pak Firman. Baik, jadi saya sampaikan di depan bahwa kita harus berani melakukan upaya untuk melakukan perubahan atau revisi undang-undang. Jadi bukan revitalisasi Pak, merevisi undang-undang. Oleh karena itu, karena K3 ini tidak berdiri sendiri di Undang-Undang 170, tetapi ada ada irisan dari undang-undang sektoral yang terkait dengan K3. Oleh karena itu, metode-metode dengan menggunakan Omnibus Law ini adalah merangkum berbagai undang-undang yang terkait dengan K3 ini disatukan menjadi sebuah undang-undang yang memberikan tata kelola K3 jauh lebih baik. Revisi bukan revisi pasal Pak ya? Tidak revisi pasal Pak, ini totalitas. Karena kita berubah undang-undangnya. Berubah undang-undang, baik itu undang-undang K3-nya sendiri maupun undang-undang sektoral yang beririsan dengan K3. Nah, oleh karena itu, di dalam webinar ini menarik karena undang-undang untuk menghilangkan K3 ini perlu upaya, tidak hanya kita bicara melalui webinar seperti ini, tapi ada upaya konkret. Kenapa upaya konkret ini harus kita lakukan? Karena undang-undang ini harus dibahas oleh para pakar dan ahlinya. Nah, untuk itu, saya menginginkan bahwa endingnya daripada seminar, ayo kita sama-sama. Mumpung saya masih ada di DPR, Pak Saud masih ada, Pak Otman masih ada, Daya lain masih ada, ayo kita bentuk tim. Ya, ini menjadi tim advance yang merumuskan naskah akademik dan draft rancangan undang-undang. Ini nanti diajukan kepada DPR, bisa menjadi inisiatif DPR maupun inisiatif pemerintah. Oke, karena sebuah undang-undang itu. Menarik kalau gitu Pak. Mungkin kami ingin mencoba bertanya kepada Dr. Sudi nih kalau begitu. Kira-kira gimana ini Dr. Sudi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Firman? Karena ini tantangan menarik ini. Dan mungkin kalau kita mungkin. Ya, oke Pak. Jadi suara saya kedengeran? Dengar. Maaf saya nggak pakai open kamera. Ya. Jadi itu saya kira itu bagus juga ya kalau kita kaitkan juga sekarang sudah ada Undang-Undang PP 5 tahun 2021 ya tentang perizinan berusaha berbasis resiko. Di dalamnya juga K3 sudah menjadi bagian dari dasar untuk menentukan suatu perusahaan tingkat resikonya bagaimana sehingga perizinannya bagaimana. Apakah perizinannya memang harus izin ataukah harus hanya semacam sertifikat pemenuhan ataupun cukup NIB misalnya. Itu kalau risikonya rendah. Nah, kemudian yang menarik juga dalam PP 5 2021 ini ada pembagian kewenangan dan mendudukan masalah K3 pada sesuai dengan tugas fungsi masing-masing kementerian. Jadi menghindari overlapping, tetapi semua harus saling berkontribusi. Artinya nanti di dalam, kalau nanti dilakukan revisi Undang-Undang 170, nah semangat ini harus dilakukan. Artinya ada kebijakan nasional pada satu kementerian di mana selama ini ada di Kemenaker, tetapi kementerian lain harus menjadi bagian. Sebagaimana juga di dalam PP 50 2012 ya tentang penerapan sistem manajemen K3, masing-masing sektor harus mengembangkan sistem manajemen berbasis risiko sesuai karakteristik sektor, gitu Pak. Jadi ini hal yang menarik, baru perlu kita kaji lebih lanjut Pak. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Sudi, menarik soal PP 5 tahun 2021. Ada yang kita coba catat dalam catatan saya, ada 8 instansi yang saling bersinggungan dengan PP 5 2021.
Ini mungkin juga perlu dikaji lebih jauh, tapi yang tadi catatan yang disampaikan oleh Pak Firman adalah bicara tentang revisi Undang-Undang 170. Nah, ini kira-kira gimana ini? Bu Rimah mungkin yang lebih bisa menyorotinya dari perspektif pengusaha. Silakan Bu Rimah. Baik, terima kasih Pak Saud. Kalau kami dari pengusaha, Asosiasi Pengusaha tentu akan sangat mendukung seluruh peraturan yang memang dibuat untuk kebaikan bersama ya, baik dari sisi pengusaha maupun dari sisi pekerjanya. Karena memang untuk bisa menciptakan budaya K3 yang baik, itu semua pihak harus saling berkolaborasi. Kalau memang dirasakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini sudah tidak relevan, mungkin ya perlu kita duduk bersama untuk membahas perubahan-perubahan apa yang perlu ditambahkan dalam undang-undang tersebut. Ya, seperti itu Pak Saud. Terima kasih. Oke. Baik, Bu Fatma, apakah sudah hadir di dalam? Sudah, Pak. Oh, baik Bu Fatma. Berarti Bu Fatma tadi sudah dengar ya kira-kira apa yang terjadi dalam dialognya. Baik, Bu Fatma, ini memang Dewan K3 Nasional belum melakukan rapat ya. Tapi kalau kita lihat tadi dari banyaknya masukan atau diskusi yang kita lihat dalam perkembangannya. Kira-kira menurut Bu Fatma setelah tadi yang disampaikan oleh Pak Firman berkaitan dengan arah yang harus kita lakukan dengan segera. Kira-kira peran DK3 bagaimana Bu menurut Bu Fatma? Baik, terima kasih banyak Pak Saud. Ini salah satu alumni terbaik kita nih ya dari FKM UI. Pak Hatman, terima kasih Pak Hatman atas idenya, Pak Subhan dan juga Bapak Ibu semuanya. Menurut saya Dewan K3 Nasional dapat berperan strategis dan mendorong untuk menyegerakan revisi Undang-Undang 1 tahun 70. Dan mari kita lakukan aksi sesegera mungkin karena ini untuk kebaikan para pekerja, angkatan pekerja yang luar biasa jumlahnya banyak ya, lebih dari 200 juta. Mungkin itu tanggapan dari saya. Jadi kami siap Dewan K3 Nasional mendukung dan mendorong untuk revisi Undang-Undang 170. Terima kasih. Oke, tadi Ibu mengatakan mendorong untuk segera kita lakukan. Tapi kita melihat juga Bu, catatan kita dari tujuan bulan K3 Nasional tahun 2023 ini adalah salah satu adalah meningkatkan penerapan K3 pada pola dan bentuk pekerjaan baru yang timbul akibat era digital ekonomi. Ini juga menjadi menarik, ya. Nah, ini memang akan mungkin perlu kita mendengarkan dari Bu Fatma dengan pengalamannya di kampus. Kira-kira gimana ini Bu? Apakah karena ini juga sangat relate ya dengan undang-undang kita. Undang-undang kita itu kalau kita boleh dalamin dalam perspektifnya masih belum sangat terkait dengan persoalan digitalisasi. Apalagi sekarang semakin banyak orang yang work from home, work from anywhere. Nah, yang menarik ini yang from anywhere ini. Di mana-mana dia bisa bekerja, jaminan tentang K3-nya kita nggak bisa menggarantinya. Kira-kira gimana tanggapan Bu Fatma? Silakan. Baik, terima kasih Pak Saud. Saya rasa termasuk ya sektor baru nih ya sekarang ya. Kalau dulu ada sektor formal, informal, ini masuk sektor online begitu, sektor virtual. Para YouTuber, konten kreator gitu ya. Kemudian juga ada pekerja-pekerja virtual lainnya, termasuk kita semua juga walaupun secara resminya di satu kementerian ataupun di satu institusi, tapi kita juga termasuk kerja online. Kemudian ada berbagai sektor yang menurut saya juga masuk di dalam online ini, industri makanan, kemudian transportasi, ojek online, begitu ya. Itu saya rasa perlu menjadi prioritas kita untuk mendorong keikutsertaannya di dalam perlindungan tenaga kerja. Dan mari kita dorong juga, mungkin Pak Hatman dan Bapak Ibu, Pak Subhan dan yang lainnya, mungkin kita bisa juga nanti melakukan bincang-bincang serupa membahas tentang K3 di sektor online ini. Bagaimana dampaknya tadi Pak Firman menyampaikan ternyata
kalau dari hasil studi ya, dari banyak sekali studi yang dilakukan selama pandemi COVID-19, ternyata bekerja online ini banyak menimbulkan dampak kesehatan, antara lain kelelahan yang luar biasa gitu ya. Kemudian belum lagi dampak stres gitu ya, depresi, kemudian kualitas kehidupan, karena kita harus juggling nih antara keluarga dengan pekerjaan kan, ketika kita bekerja dari rumah gitu. Kemudian dampaknya juga ternyata menurunkan tingkat kebahagiaan begitu ya, dan lain sebagainya. Jadi mari nanti kapan-kapan kita bisa bahas tentang K3 untuk bekerja online, baik sektor virtual maupun yang bekerja seperti kita banyak bekerja online. Monggo. Ya. Terutama kemarin Bu ya, ada konten kreator yang nyuruh ibunya mandi lumpur gitu ya. Ya, itu juga. itu sampai kedinginan itu kan perlu persoalan K3 juga tuh Bu ya. Iya, bisa. Iya, bahkan sampai gitu ya, bela-belain gitu ya. Istilahnya pengemis online ya katanya. Iya. Tapi itu pekerjaan konten kreator juga. Nanti itu Mas Istian lah di situ. Ya, mungkin dari Bu Rima kira-kira gimana pandangannya Bu dengan tadi yang tersampaikan? Saya rasa apa yang disampaikan Prof. Fatma benar banget ya. Kita memang harus melihat dengan perkembangan zaman saat ini ya, di mana sudah banyak perubahan-perubahan dari pekerjaan yang sebelumnya mungkin sebelum pandemi dengan sesudah pandemi itu sudah banyak perbedaan ya. Dan tentu ini juga perlu ada telaah lebih lanjut terkait dengan masalah K3-nya ya. Jadi mungkin kita perlu duduk bersama nih menganalisa barengan ya apa saja kira-kira resiko-resiko yang mungkin bisa terjadi pada pekerjaan-pekerjaan baru di era digitalisasi sekarang ini. Sangat menarik sih Pak untuk dilakukan studi lebih lanjut. Terima kasih. Baik Bu, jadi saya jadi teringat ada satu quote mengatakan do the safe thing even when no one is watching. Ya, atau ada quote lain mengatakan occupational safety and health is a mirror of the country gitu kan. Itu kan juga menjadi menarik ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita akan lihat ini semakin seru diskusi kita, dan bagi para Bapak Ibu yang ikut dalam bincang-bincang ini kami nanti beri kesempatan. Mohon nanti Mas Istian ya tolong dicatatkan kira-kira pertanyaan teman-teman yang sudah masuk melalui chat, ataupun nanti akan kita beri waktu untuk raise hand ya supaya nanti lebih enak. Tapi yang jelas ini masih menarik. Kalau saya boleh lebih lanjutkan, jadi artinya gini, ada Profesor Fatma yang sudah membuat beberapa buku. Bu, kita ngelihat apalagi Ibu berkaitan dengan disaster. Nah ini juga menjadi menarik. Kita tahu bahwa Indonesia masuk dengan pendekatan climate change yang akan segera kita lakukan. Malah saya selalu berkelakar dengan teman-teman. K3 unggul, bumi terselamatkan. Itunya harusnya kita rubah tagline-nya. Tidak lagi K3 unggul, K3 unggul Indonesia jaya gitu. Saya pikir sebenarnya kita rubah tagline-nya. Nah kira-kira gimana ini Bu berkaitan dengan persoalan climate change? Karena kita tahu bahwa Indonesia juga merupakan bagian dari tuntutan program Sustainable Development Goals atau SDG 2030, di mana ada target 1, target 3, dan target 8 yang menjadi bagian dari Indonesia. Tapi yang menjadi menarik adalah target 17, membangun kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan. Dan ini saya pikir juga menjadi satu catatan dalam bulan K3 Nasional Indonesia. Kira-kira gimana Bu tanggapan Ibu berkaitan dengan ini untuk sekalian juga mencerahkan kita yang ada di ruangan ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Saud. Luar biasa ini ya poin diskusinya. Perubahan iklim merupakan salah satu prioritas dari sisi sustainability development goals juga. Nah, menurut saya ini juga harus masuk di dalam program-program kita, termasuk ketika akan melakukan aktivitas. Mungkin kita ketahui sekarang curah hujan sangat tinggi gitu ya di saat-saat tertentu, tapi pendek masanya. Sementara kalau dulu kan tidak seperti itu. Sementara musim kering menjadi lebih panjang, sehingga kita Indonesia mengalami musim kering yang berkepanjangan. Namun di satu sisi, di saat bulan-bulan ini, kita mengalami curah hujan yang luar biasa tingginya.
Nah, perubahan iklim ini mengakibatkan banyak hal-hal yang belum kita antisipasi sehingga terjadi banjir begitu ya. Karena curah hujan yang tinggi dalam waktu yang sangat sempit. Debit air menjadi sangat-sangat tinggi. Nah, ini menurut saya perlu kita lakukan kaji risiko secara lebih seksama. Di samping kaji risiko K3, kita juga perlu melakukan kaji risiko terhadap bencana dan mempertimbangkannya. Dari BNPB sudah dikeluarkan indeks risiko bencana Indonesia untuk semua daerah, dan dari situ kita bisa mengantisipasi kita berada di wilayah yang rawan bencananya apa. Maka ketika akan membangun gedung, kalau berada di rawan gempa, ya tentunya harus memenuhi persyaratan gempa dan mengantisipasi lebih gitu. Misalnya saya ambil contoh, Rumah Sakit UI mengantisipasi gempa hingga 9 skala Richter. Kalau dulu, waktu angkatan saya nih yang pertama kali menggunakan kampus UI, kita baru mengantisipasi gempa itu di 7 skala Richter. Nah, build back better atau membangun dengan lebih baik, perlu kita terapkan juga kaji risiko yang komprehensif dan mencakup semua hazard. Bencana alam, bencana K3, bencana industri, dan gabungan di antaranya. Terima kasih Pak Saud. Iya, betul Bu. Jadi ini juga mungkin perlu kami sampaikan ya. Kalau Ibu bilang tadi Rumah Sakit UI 9,8, MRT 10 Bu. Itu dari kaji. Karena memang kita sedang berhitung dengan. Tapi ada yang menarik, Bapak dan Ibu sekalian, dan ini mungkin perlu juga menjadi informasi bagi kita dalam bincang-bincang K3 kita. ISO sedang menyusun Bu, 45007. Ya, jadi ISO series 45007 tentang climate change. Nah, ini juga menjadi menarik karena kami melihat kenapa ini kami coba sampaikan, karena kita juga kelihatannya harus melihat itu dalam perspektif budaya. Jadi ada relate yang sangat terkait bahwa kalau kita lihat dari SDG tadi itu menjadi menarik untuk kita pahami. Tapi sekali lagi mungkin nanti akan kita perlu perdalam lagi ya Bu Fatma. Dan karena itu mungkin Pak Firman kira-kira gimana nih Pak? Jadi kalau kita lihat tadi ini sudah semakin banyak nih tantangan DPR ini. Karena kalau DPR diam, ya Pak Firman tadi sudah mengatakan gedungnya saja sudah belum memenuhi K3, ya kan? Apalagi tantangan dunia yang sudah menuntut K3 semakin tinggi. Kira-kira menurut Pak Firman sebagai anggota DPR, apa yang harus kita dorong Pak secepatnya? Karena ini kelihatannya udah nggak mungkin lagi nunggu kereta apinya lewat Pak. Justru kereta api kita kejar. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Saud. Menarik diskusi hari ini dan harapan saya ini ada diskusi berkelanjutan. Yang penting adalah setelah kami mendapatkan dari berbagai masukan, perlu adanya action plan. Karena untuk menyusun sebuah rancangan undang-undang itu tidak sesederhana yang dibayangkan masyarakat. Karena harus masuk prolegnas, ada naskah akademi, ada pengusulnya. Mungkin satu orang pun anggota DPR itu boleh mengajukan sebuah rancangan asal didasari dengan yang namanya naskah akademi dan draft rancangan undang-undang. Oleh karena itu perlu dibentuk tim baik dari kalangan praktisi dan pemerintah, D3N untuk menyusun naskah akademi dan draft rancangan undang-undangnya. Yang menarik bagi saya adalah Pak Saud tadi menyinggung bahwa K3 ini sangat bersinggungan dengan 5 instansi. Ini menarik Pak Saud. Seperti kita sadari, kita ketahui bahwa ego sektoral di masing-masing instansi itu masih tinggi. Karena ada kementerian yang menganggap bahwa K3 itu bukan menjadi bagian yang penting. Sehingga ini dikesampingkan. Nah, oleh karena itu, yang saya inginkan adalah agar di dalam tim ini nanti untuk menjalankan action plan-nya perlu membentuk sebuah undang-undang dengan metode omnibus law. Itu adalah merangkum dari berbagai undang-undang yang ada titik singgungnya, ada irisannya dengan K3. Itu disatukan menjadi undang-undang, sehingga undang-undang itu menjadi payung hukum dari semua kementerian yang terlibat dan wajib menjalankan undang-undang itu. Ini prinsip yang harus kita lakukan. Kenapa kita tidak melakukan seperti Undang-Undang Cipta Kerja? Ada 79 undang-undang yang titik singgungnya. Itu kemarin itu sangat memberatkan dari pelaku usaha, kemudian dan sebagainya, itu kita sederhanakan. Nah, oleh karena itu, mengenai K3 juga bisa melakukan hal yang sama, walaupun hanya 5 undang-undang, tapi ada omnibus law ya? Iya, omnibus law. Nah, oleh karena itu, untuk menggalakkan K3, itu tidak cukup dengan regulasi, karena kita harus juga memiliki undang-undang yang kuat,
dan ditaati oleh semua instansi terkait, kemudian juga harus masuk sektor pendidikan, Pak, supaya K3 ini diawali dari dini. Kalau kita lihat di Jepang itu, anak-anak taman kanak-kanak, itu setiap pagi hari tertentu, itu dibawa ke Blanwil atau pemadam kebakaran. Bagaimana cara mengatasi terjadi kebakaran. Nah, ini yang harus kita tiru. Nah, oleh karena itu, sosialisasi dilakukan terus-menerus, dan kemudian juga harus ada insentif, Pak. Insentif itu adalah bagi mereka yang melakukan, baik pelaku usaha maupun masyarakat, itu ada insentif. Insentif itu tidak perlu harus dengan menggunakan uang. Insentif itu seperti di Jerman, Pak. Ketika ada orang yang peduli dengan lingkungan, diberikan insentif oleh negara. Insentif dalam bentuk apa? Kalau punya anak, itu diberikan kemudahan untuk masuk perguruan tinggi Universitas Indonesia. Diberikan kemudahan mereka untuk melamar pekerjaan di instansi tertentu. Itu insentifnya. Jadi insentif tidak akan selalu berupa uang. Nah, yang terakhir mungkin adalah bagaimana para pekerja-pekerja yang akan masuk di wilayah perusahaan-perusahaan yang berisiko tinggi harus memiliki sertifikat. Sertifikat yang namanya K3. Kalau itu dimulai, Pak, saya rasa ini akan menjadi, oleh karena itu yang paling akhir adalah perlunya undang-undang direvisi, tidak hanya Undang-Undang 170, tapi metode Omnibus Law ini adalah menyempurnakan dari berbagai undang-undang yang terkait dengan irisan-irisan K3 dari seluruh kementerian itu menjadi satu undang-undang. Insya Allah itu akan berjalan. Kami catat, Pak. Jadi mohon Mas Yustian dicatat itu ya. Nah, kira-kira dengan catatan ini, Pak Sudi gimana pandangannya dari pemerintah? Dan kita harus juga kembali ke pemerintah ini karena tugas beratnya ada di pemerintah. Silakan Dr. Sudi. Ya, pemerintah dalam hal ini kami dari mewakili dari merupakan bagian saja dari kementerian ya, dan saya kira suara pemerintah nanti bisa disalurkan dan akan mengikuti apa yang disepakati oleh berbagai stakeholder. Kebetulan kan kita sudah ada wadahnya ya, Dewan K3 Nasional yang tugas utamanya memberikan masukan kepada menteri, sehingga dan saya punya usul nanti Dewan K3 Nasional juga membentuk mempunyai forum pertemuan yang tidak hanya sebatas anggota Dewan K3 yang ada sekarang ini, tapi bisa mengidentifikasi KL terkait yang juga perlu untuk diajak mendiskusikan hal ini, gitu ya. Jadi pemerintah ya pasti akan responsif terhadap usulan-usulan dan tujuan yang baik untuk kebaikan bersama, dan bukan untuk kebutuhan saat ini, juga untuk tentunya penting juga untuk kebutuhan generasi penerus kita selanjutnya. Itu juga menjadi pemikiran yang harus menjadi bagian dalam melakukan kebijakan, mengembangkan kebijakan dan regulasi di bidang K3. Terima kasih. Oke, jadi menarik ini kembali Bu Profesor Fatma. Dewan belum rapat sudah dikasih tugas banyak ya, Prof. Ya, ada satu catatan lagi, Prof dan Bu Rima. Jadi saya mencoba melihat K3 ini dari tadi yang kita bahas masih kelihatannya mengarah kepada perusahaan besar dan menengah ya. Tapi yang menjadi masalah sekarang adalah K3 itu ternyata harus berada di UMKM sebagai backbone dari ekonomi Indonesia katanya. Nah, kira-kira catatan yang diminta dari masyarakat, Bu Profesor Fatma dan Bu Rima, adalah mampu nggak DK3N dan Apindo bisa menerbitkan panduan tentang penerapan K3 di industri yang tingkat kecelakaannya semakin tinggi, atau juga memberikan materi tentang topik yang semakin menarik, misalnya seperti COVID-19 kemarin. Ini kalau nggak cepat-cepat Apindo dan tim COVID, mungkin informasi sosialisasinya mungkin bisa terlambat ya, tapi ternyata sangat efektif sosialisasinya. Nah, kira-kira gimana ini Bu Profesor Fatma dan Bu Rima melihat ini? Karena kita melihat bahwa pendampingan secara voluntary harus dilakukan kepada UMKM agar bisa membangun kapasitas K3 mereka. Silakan, mungkin bisa dikasih pendapatnya. Baik, terima kasih banyak Pak Saud.
Ya, menurut saya UMKM ini jumlahnya juga sangat besar ya, dan merupakan pendorong pergerakan roda ekonomi Indonesia. Menurut saya K3-nya juga perlu diikuti dengan implementasi yang baik. Nah, sekarang permasalahannya adalah UMKM ini kemungkinan kapasitasnya baik dari sisi sumber daya maupun finansial mungkin terbatas. Yes. Maka perlu kita dorong secara bersama-sama. Misalnya contohnya kalau dari perguruan tinggi kita bisa merupakan bagian dari pengabdian masyarakat. Kemudian kita punya berjuta-juta mahasiswa di sektor pendidikan tinggi yang bisa digerakkan untuk misalnya melakukan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai kegiatan part of kegiatan MBKM atau bagian dari kuliah kerja nyata. Nah, mari kita kerjakan ini bersama-sama dan kita dorong terus. Kalau seluruh perguruan tinggi mengupayakan 10%-nya saja dari mahasiswa dan juga stafnya untuk terus mendorong implementasi K3 di UMKM, saya rasa ini akan memberikan efek bola salju yang besar. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Ibu Rima, mungkin ada pandangannya sebelum kita serahkan nanti pertanyaan kepada teman-teman. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak. Sangat menarik ya masalah UMKM ini karena memang fokus kita tuh masih belum terlalu banyak ke UMKM ya. Kemarin saya baru mengikuti salah satu diseminasi hasil penelitian di industri sepatu, termasuk di sini adalah industri UMKM ya, pekerja rumahan. Ini terlihat benar bahwa beda sekali antara industri besar dengan ya sektor UMKM atau industri rumahan, di mana industri rumahan ini masalah K3-nya memang tidak jalan ya, mungkin karena peraturan regulasi dan pengawasan terhadap masalah tersebut belum jelas nih siapa yang harus melakukan. Nah, mungkin tadi seperti yang Prof. Fatma sampaikan, itu bisa melalui program AHS dari perguruan tinggi atau mungkin juga dari perusahaan, dari CSR-nya, itu bisa juga memberikan arahan ya terkait program K3 yang bisa diterapkan, dan tentu di sini juga perlu ada regulasi yang jelas terkait masalah ini ya, seperti tadi Pak Firman sampaikan, itu semua regulasi harus jelas ya, bagaimana diterapkan, apa yang harus dilakukan. Nah, itu terus bagaimana juga sosialisasi terkait masalah ini. Kita lihat kalau kita bicara budaya K3, masih banyak yang belum paham masalah K3, masih banyak yang belum tahu apa sih K3 itu. Nah, bagaimana budaya itu bisa diciptakan ya supaya bisa menjadi satu gaya hidup, tentu ini harus ada sosialisasi, campaign yang terus-menerus ya. Kalau kita lihat dari pendidikan harus ada edukasi ya, ada knowledge-nya, kemudian baru bisa mengubah perilaku dan kemudian dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Kita lihat contoh dari saat pandemi COVID ya, orang mula-mula tidak tahu, tapi dengan campaign yang masif, sosialisasi yang masif, semua tahu bahwa harus pakai masker, harus melakukan cuci tangan dan sebagainya. Nah, ini menjadi satu bagian gaya hidup yang kita lakukan terus-menerus akibat dari campaign dan sosialisasi yang masif. Nah, mungkin masalah K3 ini juga harus seperti itu, bukan hanya pada saat bulan K3 atau momen-momen tertentu kita bicara K3, tapi di semua lini sosialisasi itu harus dijalankan secara masif sehingga semua orang tahu ya, pada saat kita berkunjung ke tempat umum kita tahu oh ini K3-nya nggak benar dan bisa menanyakan ya, mungkin seperti itu. Jadi itu menjadi satu budaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut saya itu Pak Saud. Terima kasih. Oke, baik, menarik. Jadi artinya diskusi ini bisa lebih tidak terasa ya, satu hari pun bisa kita lakukan karena memang topik K3 menjadi menarik. Dan tapi kami melihat bahwa rekan-rekan kita yang ada di webinar ini juga kepingin berdialog dengan Bapak Ibu. Karena itu kita mungkin ya Mas Istian sekarang masuk saja ya, supaya memanfaatkan waktu yang ada, karena kalau saya moderasiin terus nanti pertanyaannya dari saya terus ini. Baik, saya pikir gini, kita coba lakukan dengan aturan. Jadi saya minta ada 3 orang yang raise hand dulu, nanti mungkin Mas Istian menayangkan kira-kira pertanyaan yang sudah dikumpulkan, yang kira-kira apa dan diarahkan kemana. Jadi kita mulai dari mana Mas Istian? Oke, baik. Terima kasih Pak Saud. Nah, tadi dari kolom chat Pak sudah saya resume dan sudah saya siapkan dalam slide
presentasi, ada 3 penanya Pak Saud. Nah ini gimana Pak Saud? Apakah kita paparkan dulu untuk discuss atau seperti apa Pak? Mohon arahannya. Atau saya pikir gini dulu supaya kita interaksinya kelihatan. Ini sudah ada yang raise hand, Bu Frida Ervina dari Pelindo. Tadi beliau juga saya lihat sudah bertanya soal masalah sektor di pelabuhan dan bagaimana masalah K3. Silakan Bu Frida. Baik Pak, kalau dibilang mau ditujukan kepada siapa, sebenarnya mungkin kepada semuanya kali ya Pak ya. Oh, bagus. Ya, ini salam hormat untuk para senior saya, juga di sini ada dosen saya, Bu Fatma, saya dari alumni K3 juga Pak. Ya, ini menjadi pertanyaan juga tadi yang seperti saya sampaikan di forum. Kita mengetahui bahwa di dalam implementasi di lapangan itu cukup banyak sektor yang terlibat Pak. Dan memang besar harapan kami adalah Kementerian Tenaga Kerja sebagai salah satu kementerian yang memang diamanahkan ini bisa menjadi leader bagi semuanya. Nah selanjutnya kami Pak, saya mewakili pelabuhan di Indonesia yang kalau boleh dilihat dari perkembangannya ya, khususnya dari kami yang mungkin membangun K3 mungkin sejak tahun 2000-an, kami melihat untuk saat ini memang PR-nya masih cukup berat karena kami kan salah satu perusahaan BUMN, tapi di mana induk kami pun ada di Kementerian Perhubungan. Nah ini masih menjadi PR, benar tadi yang dikatakan bahwa angka kecelakaan itu meningkat tahun ini, bahkan di kami pun di pelabuhan sama Pak. Dan standar-standar mungkin yang kami butuhkan untuk di pelabuhan ini yang mungkin masih kurang, karena kan kalau kita tahu bersama, bahwa yang mungkin dibilang risiko tinggi adalah kebanyakan di oil and gas dan tambang. Nah, kami mohon masukan dan juga pencerahan dari para senior dan praktisi K3 di dalam forum ini. Kiranya kita berharap ke depan, tadi juga ada disampaikan juga, kita cukup banyak juga sekarang kampus-kampus ya yang membidangi K3 Pak. Jadi diharapkan sih sejak dari kuliah bahkan itu mulai bisa ditunjukkan peranannya gitu Pak. Jadi bukan sekedar kampus yang hadir menjadi tren ada K3-nya, tetapi benar-benar K3 yang ada itu bisa berperan secara aktif. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan pada forum ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Oke, ini Ibu menghimbau ya, jadi bukan merupakan pertanyaan. Menghimbau dan juga ya bertanya Pak. Istilahnya arahannya seperti apa? Seperti itu Pak. Oke, kalau arahan nanti mungkin bisa menjadi sesuatu yang kita buat dalam diskusi yang lebih clear lagi ya. Tapi yang jelas bagaimana tantangan yang dan peluang yang kelihatan juga ini merupakan peluang dan tantangan. Ya silakan mungkin Ibu Profesor Fatma atau Bu Rima dan Pak Firman silakan. Nanti kalau Dr. Sudi belakangan saja. Silakan. Ya baik, terima kasih Pak Saud. Ibu Frida, apa kabar? Ini baik Bu. Lulusan alumni terbaik kita nih, luar biasa. Ya, maju terus Bu ya, semangat. Ya, sukses. Baik, terima kasih banyak Bu. Sebenarnya mungkin bukan pertanyaan sih ya kalau saya bilang usulan ya untuk ke depan. Ya, sepakat Bu bahwa K3 ini harus terus kita budayakan secara terus-menerus. Termasuk juga tadi arahan dari Ibu untuk terus memproduksi berbagai standar, berbagai guidelines. Kalau memang Pelindo maupun industri pelabuhan memerlukan standar-standar tersebut, Dewan K3 Nasional, kemudian bersama network yang ada di dalam Dewan K3 Nasional, percaya bahwa kita bisa bersama-sama untuk membangunnya. Siap berkolaborasi dan bersinergi, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Silakan mungkin ada Bu Rima dan Pak Firman. Siapa dulu nih? Pak Firman boleh silakan. Baik Pak Saud, terima kasih Bu Frida tadi atas masukan dan keluhannya ya tentunya. Saya menyamak dengan baik tadi apa yang disampaikan Bu Frida, bahwa memang banyak sektor yang terlibat. Oleh karena itu pengalaman-pengalaman kami sebagai pembuat regulasi, karena undang-undang itu nanti kan dibahas tidak hanya DPR, harus bersama Presiden. Presiden akan menugaskan menterinya, pembantunya. Oleh karena itu, untuk mensinkronis daripada K3 ini, saya dari awal perlu adanya satu keberanian terobosan untuk membuat regulasi menggunakan metode omnibus lagi. Sehingga penyatuan dari berbagai undang-undang yang tumpang tindih di overlapping tadi, di antara undang-undang sektoral, itu menjadi satu kesatuan. Sehingga Kemenaker itu akan menjadi koordinator leading sektornya menggerakkan K3. Kalau sekarang kan Kemenaker kan tidak bisa. Hanya menghimbau dan menghimbau. Akhirnya tidak dijalankan oleh kementerian lain. Jadi prinsip dasar yang kami lakukan
seperti tadi malam, sekarang ini kami membahas undang-undang kesehatan, itu ada 9 undang-undang yang betul-betul tidak diberlakukan sama sekali. Ada 4 undang-undang yang disempurnakan. Dan ini dibuat sebuah undang-undang baru dengan menggunakan metode omnibus, itu terobosan luar biasa. Seperti Kementerian Pendidikan. Itu harus juga dilibatkan untuk memberikan pendidikan K3 dari dini, mulai tingkat SD, SMP, SMA, sesuai dengan kapasitasnya. Nah, kalau ini bisa dilakukan, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang bisa menjadi percontohan di tingkat internasional ini. Itu Pak. Oke, makasih Pak Firman. Silakan mungkin Bu Rima. Baik, terima kasih. Saya setuju sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Frida, juga Prof. Fatma dan Pak Firman. Memang di sini kita harus duduk bersama ya untuk saling mempelajari perundangan dan permasalahan-permasalahan yang ada ya, sehingga bisa dicapai satu kesepakatan, bukan membawa ego sektoral masing-masing. Karena itu justru akan merugikan dan membingungkan pelaksana di lapangan. Terima kasih. Oke, ya duduk bersama kolaborasi. Kami punya pengalaman dalam menghadirkan SMK 3. Awalnya tahun 94 kita kumpulkan para rektor, Bu Profesor Fatma, di seluruh Indonesia. Kita coba untuk membangun materi kurikulum K3, itu diprotes semuanya. Karena mereka mengatakan K3 bukan ilmu dasar. Tapi karena kita duduk bersama, SMK 3 berhasil, dan kemudian catatannya kampus-kampus punya program K3. Oke, baik, ini semakin menarik. Saya ngelihat di sini ada Bu Sunarsi dari Polkes. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf tidak bisa menghidupkan video Pak karena jaringannya di sini agak sedikit terganggu. Salam kenal Pak, saya Bu Sunarsi dari Politeknik Kementerian Pendidikan. Pendidikan terkait dengan K3, kesehatan kerja saya, S2 dan S3 saya di UGM Pak. Saya muridnya Prof. Santoso gitu ya. Sangat menarik sekali memang terkait dengan K3 ini. Sebenarnya saya juga sebagai akademisi itu menginginkan sebenarnya K3 ini kiprahnya dan gaungnya itu seperti yang lalu-lalu yang Bapak katakan dulu. Saya masih SMA itu zamannya Pak Kosmas Batubara gitu ya. Itu seperti itu gaungnya itu. Dan sekarang pun kami sebenarnya kebetulan kami baru 2 tahun ini Pak membuka prodi K3. Inginnya ke depan itu peminatannya terkait dengan perkebunan dan rumah sakit. Karena di Kalimantan Barat ini perkebunan sawitnya sangat banyak. Sehingga kita harapkan nanti kita bisa berkontribusi terkait dengan kegiatan K3 di perkebunan. Karena memang standar-standar saya lihat kebetulan disertasi saya waktu itu mengenai ergonomi di perkebunan. Itu penerapannya memang belum begitu diterapkan, sehingga mudah-mudahan dengan kita mendirikan program K3 peminatan perkebunan itu dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan K3 di Kalimantan Barat. Nah, seperti yang tadi Pak Sudi katakan bahwa di profil K3 nasional itu angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja memang sangat tinggi. Pada saat praktek Kira-kira ini kita pesannya apa Bu yang kami sudah pada saat praktek ini kita memang mulai ini juga ya Pak ya, mulai menerapkan konsep-konsep dasar K3 ini. Ya mudah-mudahan juga nanti kita juga dari perguruan tinggi ini bisa membantu dalam penerapan K3 ini, tapi memang di dalam penerapannya di lapangan saya setuju juga tadi dengan Pak Firman tadi memang terjadi egoisme program Pak. Sementara kita di bawah Kementerian Kesehatan, sehingga bagaimana menyatukan ini agar nantinya kan kita K3 itu tujuannya sama Pak, agar terjadi penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja itu dapat kita cegah ya Pak ya. Nah, jadi prinsipnya seperti itu, mudah-mudahan ini bisa regulasi ini bisa segera terrealisasi gitu. Nah, kemudian yang kedua Pak, yang Bu Fatma, ya mudah-mudahan terkait dengan riset ya, karena kami perguruan tinggi ini adalah dosen, riset itu memang menjadi kewajiban kami untuk melakukan ke depan. Ya mudah-mudahan juga tadi terkait dengan pekerja di rumah ya, WFH itu juga nanti bisa menjadi kajian kita di dalam kegiatan penelitian. Karena dengan bekerja online itu memang waktu kerjanya itu tidak terbatas. Tempat kerjanya juga bisa kondisinya tidak terstandar.
Nah, itu mungkin nanti yang bisa kita menjadi kajian riset. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Jadi ada 2 pesan tadi bagaimana regulasi dan riset ya Bu ya. Baik. Ya, silakan Pak Ilham Hatta. Pak Ilham sudah present saya lihat. Silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ini aja Pak ke Pak Firman. Ya, di Pak Firman, ini Pak Firman perwakilan kita di DPR. Saya juga termasuk praktisi K3 Pak dan termasuk instruktur di K3. Jadi yang ini Pak, masalah aturan. Tadi mengatakan Bapak gagal ada di DPR karena K3-nya dari dulu gitu-gitu aja. Kalau saya tidak salah tadi aksioma yang Bapak katakan ke kami, saya dengar. Nah, cuman gini Pak, yang saya mau anukan sekarang bagaimana penerapan K3 antara pendatang dengan orang yang asli pribumi. Ini saya melihat ada kejanggalan, utamanya penerapan di UMKM. Contohnya yang baru terjadi itu viral yang terjadi di Morowali. Nah, ini Pak, jadi ini perlu jangan ada perbedaan. Jadi K3 ini kita tidak boleh membedakan, artinya dia orang lokal ataupun dari luar. Dan saya juga sering melihat langsung itu ada perbedaan perlakuan terhadap bagaimana tentang K3 atau perlakuan karyawan terhadap bagaimana mereka melakukan perlindungan. Ini aja Pak. Jadi saya mau tanya aja bagaimana tanggapan Bapak sebagai anggota DPR melihat kondisi yang ada di lapangan. Dan saya tidak melihat bukan cuma di Morowali, saya jalan kemana-mana itu melihat seperti itu Pak. Ini itu aja Pak. Terima kasih banyak. Oke, baik. Jadi catatannya adalah pertanyaannya ke Pak Firman ya. Silakan mungkin Pak Firman langsung direspon saja. Langsung Pak Saud ya. Ya, silakan. Silakan Pak. Baik Pak Ilham, terima kasih atas perhatiannya. Saya juga menyampaikan rasa prihatin dan duka yang mendalam terhadap peristiwa Morowali. Karena kejadian ini bukan yang pertama, tapi sudah berkali-kali terulang juga mungkin di daerah lain yang tidak termonitor. Karena kebetulan di Morowali ini adalah tenaga kerjanya kebanyakan dari China, sehingga itu begitu mudah untuk isu-isu politik. Namun, saya memahami betul bahwa apakah pemerintah benar nggak melakukan terhadap tugas-tugas kewajibannya terhadap masa tenaga kerja asing ini. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa harus ada regulasi yang tegas dan jelas. Baik itu tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing yang akan masuk ke wilayah-wilayah objek kerja yang berisiko tinggi, baik dari aspek teknologi, lingkungan, dan sebagainya, harus bersertifikat K3. Namun tentunya pemerintah juga bisa memberikan satu punishment dan reward-nya. Ketika mereka melakukan itu, maka harus ada reward-nya. Tetapi kalau tidak, harus ada punishment. Kenapa? Kerugian tidak hanya masalah yang dalam bentuk aset, tapi juga kerugian karena manusia. Ada yang meninggal dan sebagainya. Oleh karena itu, ini menjadi penting. Kalau memang regulasinya belum ada, ayo kita, mumpung saya masih ada, yang lainnya masih ada, ayo kita bersama-sama bikin action plan, mewujudkan cita-cita kita masih 2 tahun ini, 1,5 tahun ini, kita membuat terobosan baru, merevisi undang-undang, kita berikan penguatan kepada tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja untuk menjadi leading sektor, dan kita berikan undang-undang yang kuat pada tenaga kerja supaya bisa mengkoordinasikan lintas sektor. Karena tadi mungkin tenaga kerja melihat dari aspek tenaga kerja, tapi di sisi lain Kementerian SDM itu tidak aware terhadap masalah ini. Nah, posisi ini yang tentunya harus kita perkuat, dan oleh karena itu sekali lagi saya tetap kekeh kepada pendirian saya bahwa metode Omnibus Law untuk menyatukan berbagai regulasi, kemudian yang sama Bu Emma tadi juga betul, supaya masing-masing jangan berjalan sendiri-sendiri. Kalau ini bisa kita lakukan, ini adalah suatu keberhasilan kita bersama. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang makmur. Baik. Terima kasih Pak. Pak Ilham, ini bukan UMKM kalau Morowali Pak ya. Jadi jangan. Tapi banyak UMKM juga ada begitu Pak. Ya nanti mungkin akan kita coba. Ya mungkin Dr. Sudi mungkin bisa sedikit memberikan pencerahan lesson learned berkaitan dengan apa yang dipertanyakan. Silakan. Ya baik Bapak Ibu, saya kira ada banyak hal yang sudah didiskusikan dan mungkin saya sedikit menyampaikan kembali hal-hal yang tadi sudah banyak disampaikan oleh
para narasumber dan juga pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau menurut saya pertama kita sebenarnya punya potensi besar ya, dan sumber daya kita sudah relatif cukup. Namun kita perlu memformulasikan selain regulasi juga bagaimana cara kerja kita. Termasuk tadi bagaimana, jadi di satu sisi memang masih ada ego sektor. Di sisi lain masih banyak sektor yang belum peduli K3. Ini gambaran ini bisa kita tangkap pada saat kita menyusun profil K3 nasional 2022 ya. Nanti bisa dilihat di dalam profil itu, silakan di-share nanti. Sudah pernah di-share, ada link link dokumen di websitenya Kemnaker. Di situ tergambar masih baru sebagian kecil ya sektor-sektor yang berperan. Nah, jadi kami sudah mencoba mengundang berbagai sektor, tetapi yang berkontribusi masih relatif sedikit. Dan sedikit yang berkontribusi pun juga datanya belum sepenuhnya bisa diberikan sehingga di dalam profil itu masih minim data-data itu. Harapannya ke depan minimal akan meningkat lagi sektor-sektor yang berkontribusi, artinya peran yang sudah ada sekarang bisa kita potret. Kemudian yang kedua, memang sektor tadi disinggung tentang sektor informal, ini memang potensinya sangat besar. Ini lagi-lagi juga kami undang pada saat menyusun profil, mungkin karena belum menjadi perhatian di dalam sektor misalnya Kementerian Koperasi dan UKM, K3 itu dan harus bagaimana mereka berperan dalam K3, maka mereka belum respon ya, termasuk Kementerian Dikbud ya, pendidikan. Nah, kemudian karena di dalam penyusunan profil dari Dikbud juga kurang respon, akhirnya sempat kita buat suatu FGD tentang pembudayaan K3 melalui pendidikan K3 usia dini. Nah, waktu itu kita undang dari Dikbud, ada salah satu direktur atau yang mewakili memberikan paparan dan berdiskusi dengan kita dalam forum FGD itu, tetapi juga mereka kayaknya belum inline ya, apa itu K3 dan harus bagaimana. Tapi menggambarkan bahwa mereka punya sumber daya dan punya program-program yang sebenarnya bisa dilingkan ya, seperti disampaikan Prof. Fatma tadi, termasuk di tingkat pendidikan rendah sampai tinggi tentunya dengan pola yang berbeda ya. Di perguruan tinggi saya kira juga kita banyak hasil-hasil riset ya, baik yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun dosen, tetapi hasilnya belum kita manfaatkan seoptimal mungkin. Ini mungkin juga menjadi PR kita. Kemudian dengan data kecelakaan kerja dan PHK yang masih tinggi itu, kami sampaikan di sini bahwa itu datanya masih terbatas dari klaim CKK BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu maka perlu ada tadi perbaikan regulasi, selain dari sisi undang-undangnya juga perbaikan regulasi teknis, khususnya pelaporan KK dan PHK. Regulasi sudah ada, namun implementasi masih kurang, tapi mungkin ke depan atau regulasi revisi berikutnya harus berbasis aplikasi atau digitalisasi, sehingga akan lebih mudah dilakukan dan diakses untuk siapapun yang bisa melaporkan, kemudian bisa dikompilasi lebih mudah dan menjadi profil nasional yang lebih representatif. Kami sampaikan di sini juga bahwa data dari CKK, kecelakaan kerja dan PHK melalui program BPJS Ketenagakerjaan itu baru sekitar 30% dari jumlah pekerja di Indonesia. Ini PR besar juga. Jadi namun dengan data itu pun kita melihat datanya naik dari tahun ke tahun. Gitu. Jadi sebenarnya nanti mungkin kita perlu diskusi banyak ya, melalui Dewan K3N, DK3N dan juga dengan mitra-mitra strategis kita. Terima kasih Pak Saud dan Bapak Ibu sekalian. Jadi semuanya. Artinya pesan yang disampaikan Dr. Sudi ke depan harus ada dashboard ya, sehingga bulan K3 pun bisa termonitor, terevaluasi dengan segera efektif atau tidak gitu ya. Oke, baik, Mas Istian, saya pikir kita sekarang masuk ke pertanyaan yang datang di kolom chat. Silakan Mas Istian. Baik, terima kasih Pak Saud, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Ternyata diskusinya sangat menarik nih ya. Tadi sudah ada yang raise hand, giliran kita untuk membuka pertanyaan yang ada di kolom chat.
Jadi tadi kita informasikan sudah ada 3 penanya, karena sudah ada yang 1 resen, maka tinggal 2 penanya. Saya izin Pak untuk men-sharingkan slide yang dimaksud. Silakan. Untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Kris Nugroho terkait dengan izin bertanya Pak dari Pak Isen atau Pak Subkan, apakah ada tersedia program klinik edukasi tentang penerapan UU nomor 1 tahun 70 menyangkut kinerja terbaik sektor K3 lingkup proyek dinas Trans dan Dirjen Migas. Pertanyaan yang kedua dari Ibu Ika Nurwidiarti. Izin bertanya, dokter, kalau di rumah sakit, bagaimana struktur organisasi ideal untuk pelayanan kesehatan kerjanya? Harus mempunyai poli pegawai ataukah pemeriksaan kesehatan melalui IGD, kemudian ketika dirasa tidak cukup dengan dokter IGD, maka dirujuk ke poli spesialistik yang terkait atau bagaimana? Kemudian untuk pembiayaan, jika terjadi kecelakaan kerja, melalui PT Taspen untuk PNS dan BPJS tenaga kerja untuk selain ASN seperti apa ini? Berikut Pak Saud. Ya, saya pikir ini pertanyaan diarahkan ke Dr. Sudi malah semuanya. Silakan Dr. Sudi mungkin bisa menanggapi. Ya, baik, untuk pertanyaan yang nanti tentunya Bapak Ibu narasumber lain bisa lengkapi ya. Untuk yang pertanyaan pertama ini tentang tersedianya program klinik edukasi tentang penerapan Undang-Undang 170. Mungkin secara khusus saya belum tahu ya. Untuk yang misalnya di sektor K3 lingkup proyek di Dinas Tenaga Kerja dan Dirjen Migas. Mungkin nanti teman-teman atau peserta, mungkin ada yang dari dinas atau dari sektor migas, mungkin bisa membantu, tapi setahu saya yang pelayanan K3 yang diberikan melalui sektor Kementerian Tenaga Kerja, ada di pusat ada Ditjen Binwasnaker dan K3, kemudian ada Balai Besar K3, kemudian di daerah juga ada balai-balai K3, ada unit pengawasan ketenagakerjaan di setiap provinsi. Nah, itulah mereka punya fungsi, sesuai tugas fungsinya, melakukan ada pembinaan, sosialisasi edukasi, sampai dengan pengawasan, pengujian, dan tindak lanjutnya. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Ika ya, tentang bagaimana pengorganisasian K3 di rumah sakit. Dalam hal ini spesifik lagi pelayanan kesehatan kerja. Saya kira sesuai dengan Undang-Undang K3, setiap perusahaan ataupun tempat kerja harusnya memiliki P2K3. Nah, jadi rumah sakit saya kira sudah beberapa rumah sakit yang saya tahu sudah membentuk P2K3. Artinya ada unit K3 di rumah sakit itu, nanti di bawah dari unit P2K3 diantaranya salah satunya ada pelayanan kesehatan kerja. Nah, yang menarik di rumah sakit ini, pelayanan kesehatan kerja sebagaimana di perusahaan lain adalah untuk melayani kesehatan pekerja, artinya pekerja rumah sakit yang punya karakteristik resiko yang relatif berbeda ya. Di sini lebih dominan dalam rumah sakit itu resiko nosokomial ya, terinfeksi berbagai kuman ya misalnya, atau radiasi, penggunaan obat dan sebagainya. Nah, ini K3-nya saya kira juga dari Kemenkes sudah ada pedoman K3 rumah sakit juga ya. Mungkin itu nanti perlu didiskusikan lebih lanjut, mungkin ada perlu pengembangan dan sebagainya. Kemudian untuk pelayanan kesehatan kerja tadi, kembali bahwa kalau untuk pekerjanya itu mengikuti dengan pelayanan kesehatan kerja yang sementara sudah ada Permen 3 tahun 82, tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja. Nah, namun rumah sakit sendiri bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan tentunya ya, untuk pelayanan, kalau dengan BPJS Kesehatan untuk pelayanan JKN, jaminan kesehatan untuk masyarakat termasuk untuk pekerja. Ya, sedangkan rumah sakit juga bisa menjadi pusat layanan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, jadi saya kira nanti bisa diintegrasikan. Jadi unit pelayanan kesehatan kerja di rumah sakit sekaligus melayani rujukan atau penanganan kasus-kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui konsep CKK BPJS Ketenagakerjaan. Ya, selain kalau yang BPJS Kesehatan kan sudah berjalan sedemikian rupa ya. Kemudian JKK memang betul kalau pekerja non ASN dan non TNI Polri itu JKK-nya melalui BPJS Ketenagakerjaan ya, sesuai PP 44 2015. Sedangkan
untuk ASN dan TNI Polri, CKK-nya diberikan melalui Taspen untuk ASN, TNI Polri melalui Asabri. Ya, mungkin ada perbedaan sedikit besaran jaminannya, namun konsepnya kurang lebih sama. Dan kalau di rumah sakit ada pelayanan kesehatan kerja, ini sangat menguntungkan karena kalau dari program CKK BPJS Ketenagakerjaan ataupun Taspen, berapapun biaya yang dikeluarkan untuk kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja harus ditanggung oleh badan penyelenggara. Dan sebaliknya, kalau belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan misalnya, maka perusahaan yang harus membayar sesuai dengan besaran yang diberikan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Demikian, terima kasih. Pak Saud, saya akan menambah sedikit karena ini ada titik singgungnya dengan kesehatan. Mungkin ini satu informasi yang perlu kami sampaikan pada publik bahwa di dalam pembahasan undang-undang Omnibus Law Kesehatan itu kami juga mencermati kelemahan-kelemahan BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Umum. Karena banyak keluhan, baik itu pasien-pasien yang masuk di rumah sakit, itu setelah waktu tertentu, itu dipulangkan sebelum mereka sembuh. Alasannya karena anggaran dari BPJS-nya sudah terpenuhi, dipersilakan pulang dulu, nanti masuk lagi. Nah, di undang-undang ini kita sudah revisi bahwa rumah sakit dan kemudian juga BPJS tetap harus mempertahankan orang yang masuk akibat kecelakaan kerja, apapun sakit apapun, itu tidak boleh dipulangkan sebelum mereka itu sehat. Ini kita masukkan. Jadi artinya ini ada good news atau berita baru yang menyenangkan bagi tenaga kerja kita ke depan. Makasih. Baik, makasih. Baik, Bapak dan Ibu, tidak terasa waktu juga yang membatasi ya. Dan sebelum kita mengakhiri, saya pikir menjadi menarik bahwa dari diskusi kita berbicara tentang peluang dan tantangan K3, ternyata tantangannya banyak, peluangnya juga cukup banyak, dan ini tinggal dijahit. Yang jahit siapa? Di sini sudah ada APindo, di sini sudah ada DPR, di sini sudah ada DK3N, di sini ada pemerintah. Saya pikir ini tinggal kita jahit bersama-sama. Nah, karena itu sebelum kita mengakhiri acara bincang-bincang kita ini, kami minta masing-masing narasumber mungkin bisa memberikan message terakhir, kira-kira apa yang bisa disampaikan supaya kita mungkin lebih baik di waktu mendatang. Silakan dimulai dengan Pak Firman, dan kemudian Bu Profesor Fatma, Bu Rima, dan terakhir Dr. Sudi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Saud dan Bapak sekalian. Pertama tentunya kami memberikan apresiasi dan terima kasih diskusi ini, dan ternyata menjadi diskusi yang sangat menarik karena menyangkut masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu sekali lagi bahwa dalam tata kelola pemerintahan negara tentunya didasari dengan regulasi yang baik. Oleh karena itu kami lihat bahwa dalam diskusi ini regulasi masih perlu mendapat penyempurnaan. Karena ada titik singgung atau irisan-irisan dengan kementerian lain, maka saya mengusulkan kepada semua stakeholder yang ada agar kita merevisi ini tidak hanya Undang-Undang 170, tapi kita harus merevisi secara totalitas semua undang-undang di lintas sektor menjadi satu kesatuan, sehingga itu akan menjadi dasar hukum tata kelola K3 ke depan, sehingga apa yang kita cita-citakan ini akan tercapai. Kira-kira itu Pak Saud. Baik, menarik. Baik, silakan Profesor Fatma. Baik, terima kasih banyak Pak Saud. Boleh izin pantun ya Pak? Silakan Ibu. Baik, jalan-jalan ke Jakarta. Makan semangka, ya, semangka merah, segar rasanya. Mantap. Mari terapkan K3 agar tercipta budaya K3. Waduh. Mantap. Makasih Pak Saud. Ya. Silakan Bu Rima. Baik, terima kasih Pak. Ya, kata penutup dari saya, harmonisasi, simplifikasi, kolaborasi, koordinasi, dan sosialisasi berkelanjutan akan menjamin terbentuknya budaya K3 ya, yang akan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Bagus. Thank you. Silakan Dr. Sudi. Komunikasi dengan yang lain, Pak Firman, Prof. Fatma, dan Dr. Rima. Mari kita bersama bahu-membahu untuk kemajuan K3 Indonesia dan demi keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja, dan juga untuk
mewariskan yang terbaik pada generasi penerus kita. Terima kasih. Oke, baik. Semuanya ternyata memberikan harapan untuk lebih baik ke depan, dan karena itu saya juga sebagai moderator ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber dan kita semuanya. Dan sebelum mengakhiri, sebelum saya sampaikan ke Mas Isman Istianto ya, saya berpantun juga Bu Profesor Fatma, bila Bapak Ibu ke Bandung, jangan lupa membeli roti Kartika Sari. Mari kita saling mendukung, perkuat sinergi dan kolaborasi untuk K3 yang lebih baik. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih Pak Saud, terima kasih Bapak Ibu narasumber dan para hadirin semuanya. Ternyata panjang ya, tapi sangat menarik. Saya sedikit mensampaikan ada beberapa poin penting yang tadi sudah kita bahas dan nanti tadi sudah kita di-chat sama para narasumber juga untuk kita resume untuk ditindaklanjutin. Saya izin menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan hasil diskusi ini. Untuk poin yang pertama adalah kaitannya dengan regulasi, perlu sinkronisasi dari aspek regulasi supaya bisa membangun kebijakan yang unggul dengan tata kelola yang baik, mengacu pada regulasi, termasuk sinkronisasi berbagai regulasi terkait dengan aspek safety, dengan prinsip proaktif ya, regresif dan revolusioner dengan metode, salah satu best practice-nya dari Pak Firman tadi adalah mekanismenya seperti Omnibus Law. Poin berikutnya juga dari aspek ini adalah dari Bapak Ibu Pengurus Dewan K3 Nasional, perlu kita berkolaborasi semuanya untuk memberikan edukasi dan memberikan masukan kepada pemerintah sehingga dapat membuat pengembangan kebijakan dari aspek K3 regulasi supaya menjadi lebih mantap lagi. Nah, poin berikutnya terkait dengan safety mindset ya. Tadi disampaikan sama Pak Firman ya, Bu Rima, Prof Fatma dan Pak Sudi bahwasanya kita perlu berubah mindset safety bukan sebagai cost tapi sebagai investasi. Poin yang kedua adalah perlu edukasi sejak dini dari awal ya. Tadi dikisahkan dari belajar dari negeri Jepang. Perlu kita kolaborasi lebih sering. Baik, berikutnya yang perlu kita sampaikan adalah terkait dengan pekerjaan online tadi ya. Pekerjaan online seperti YouTuber, konten kreator, dan lain-lain perlu disertakan dalam perlindungan tenaga kerja sektor online, katakanlah ya, karena punya dampak baik itu kelelahan, stres, ataupun depresi ya, sehingga bisa berefek kualitas dengan keluarga menurun, efeknya happiness atau kebahagiaannya menurun. Tentunya perlu diedukasi dan perlu riset lebih lanjut. Kemudian terkait dengan climate ya, membangun kemitraan berkelanjutan ya, climate change ya, perlu diantisipasi dan dibuat mitigasi bagaimana dari perencanaan teknologi ya, debit air menggunakan sumber daya yang memadai ya, sehingga bisa dituangkan dalam kajian risiko baik efeknya K3 bencana ataupun juga industri ya, termasuk ya di BNPB sudah membuat indeks risiko BNPB. Sehingga diharapkan saat kita membangun infrastruktur termasuk gedung ataupun juga fasilitas di tambang atau industri yang lain bisa menjadi lebih baik dan meminimalkan kegagalan. Berikutnya terkait dengan upaya K3 juga perlu sertifikasi, perlu kompetensi sehingga sumber daya kita menjadi sumber daya yang baik untuk memenuhi kebutuhan industri dan juga melakukan mitigasi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Poin pentingnya sedikit menyampaikan, saya juga berpantun ya, buah manggis buah semangka, semakin sinergis insya Allah semakin mantap hasilnya. Kolaborasi dari praktisi, regulator ya, dari kalangan industri, dari akademisi, insya Allah akan memberikan energi yang positif untuk kita membangun secara berkelanjutan, dan insya Allah saya juga siap mensupport ya untuk akidah-akidah seperti ini sehingga bisa memberikan dampak dan juga oleh-oleh positif nih kita harapkan setelah dari sesi ini kepada di tempat kerja kita masing-masing ya, baik di instansi ataupun juga industri. Tadi profil K3 Nasional sudah diamanahkan Pak Sudi sehingga saya sharingkan dalam file yang ada di kolom chat, mudah-mudahan bisa memberikan referensi untuk mengatur strategi yang efektif mengacu dari kajian yang sudah dibuat secara komprehensif dengan melibatkan para praktisi, para regulator ya, dan juga para akademisi.
Ya. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan, berikutnya perlu kami sampaikan untuk agenda berikutnya adalah secara simbolis ada penyerahan cenderamata akan disampaikan oleh Bapak Suhatman Ramli kepada. Saya izin untuk men-sharingkan slide ya kepada Bapak Suhatman, mohon diserahkan kepada narasumber secara simbolis karena nanti akan diberikan gift spesial dari Bapak Suhatman. Saya izin mohon sharing terlebih dahulu dan kepada Bapak Suhatman mohon diberikan serah terima secara simbolisnya Pak Suhatman. Terima kasih izin sharing slide. Yang saya hormati semuanya Pak Firman, Pak Saud, Bu Fatma, Bu Rima, dan Pak Saud. Jadi alhamdulillah acara kita telah berlangsung dengan baik dan luar biasa. Banyak yang kita lihat tadi manfaat-manfaat, banyak kita lihat tantangan ke depan. Mudah-mudahan kita dapat menuju ke 3 ke depan. Jadi saya hanya mau memberikan souvenir hadiah kepada semua pembicara, buku kita mengenal. Di dalam buku ini sangat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita lihat dari masing-masing tokoh itu, apa yang dia telah lakukan dan perannya dia ke depan. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ketemu lagi Pak. Jadi mudah-mudahan kita ketemu Pak Suhatman. Terima kasih Pak Suhatman, terima kasih. Inisiatornya luar biasa. Salam dari Bintang. Hebat, Terima kasih Pak Suhatman dan tim, sukses acaranya dan makin sukses ke depannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya Pak. Terima kasih semuanya. Mohon izin. Terima kasih Pak. Izinlah. Ternyata sudah selesai ya agenda rangkaian kita dari awal sampai saat ini, sangat seru sekali dan kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas support dan dukungan serta kerjasama yang luar biasa sehingga sesi ini berjalan dengan sangat menarik dan efektif. Dan kami dari panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dan proses sesi mohon dimaafkan dan kita tutup sama-sama dengan doa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.